informasi berupa asetilkolin yang asalnya dari simpatetik gitu ya. Jadi sistem saraf simpatik ini merupakan sistem saraf khusus ini yang namanya simpatis. Di mana sudah sampai ganglionik, dia akan memberikan mentranslate lah ibaratnya asetilkolin ini berbentuk neurotransmitter yang lain. Translatornya anggaplah di sini ngomongnya bahasa Indonesia sampai sini jadi bahasa Inggris gitu. Ya, di ganglionik ini ketika sistem saraf simpatis yang memberikan rangsangan diteruskan oleh postganglion ini. Postganglion ini akan melanjutkan neurotransmitternya, tetapi tidak dalam bentuk asetilkolin lagi, tetapi dalam bentuk adrenalin. Adrenalin itu apa saja? Bisa norepinefrin, bisa epinefrin. Ya, bisa norepinefrin, bisa epinefrin. Oke, nah ketika sudah berubah menjadi norepinefrin, maka respon daripada farmakologis daripada organ pun akan berubah. Responnya seperti apa? Nanti kita hold dulu ya. Ternyata tidak cuma sistem saraf ganglionik saja yang ada di periferal yang menerima perintah dari simpatis, tetapi ada lagi kelenjar adrenalin satu lagi yang menerima perintah dari sistem saraf simpatis. Adrenal medula ini berada di atas ginjal gitu loh, makanya dikatakan kelenjar anak ginjal gitu ya. Jadi dia seperti pakai topi ginjal itu namanya kelenjar adrenalin. Dia pun juga menerima perintah dari sistem saraf simpatetis yang akan mengkonversi asetilkolin tadi yang berupa informasi datangnya dari central nervous system ke bentuk adrenalin gitu ya, ke bentuk epinefrin, norepinefrin. Kalau berbicara adrenalin secara awam kan merupakan gairah, semangat, terbakar, menggebu-gebu. Nah, gitu ya. Itu karakteristik daripada adrenalin. Sehingga sistem saraf simpatis ketika dia aktif, maka dia akan memberikan respon terhadap seorang tersebut semangat yang membara gitu ya, jantungnya deg-degan. Pokoknya uh, pupilnya melebar gitu ya, kelenjar keringatnya membuka gitu sehingga akan bisa melepaskan kalori lebih banyak, gula lebih banyak dibakar. Nah gitu, pokoknya on fire gitu ya ketika adrenalin tersebut dirilis. Itu karakteristik dari simpatis sebenarnya. Kalau parasimpatetis opposite-nya. Nah, jadi mereka bekerja tersebut pasti ada seperti antidotnya ya. Yang satu membakar semangat, yang satu meredakan semangatnya gitu ya. Kalau terus-terusan semangat pas tidur ya nggak bisa tidur dong kita gitu ya. Jadi semangatnya on fire terus setiap hari gitu ya. Nah, kalau berbicara narkoba, obat-obat ini itu kan artinya ada doping gitu-gitu ya. Ini sebenarnya memanipulasi agar adrenalin terus bisa dirilis. Nah, sehingga parasimpatetis ini dibuat menjadi lebih tertekan kerjanya gitu ya. Nah, itu sebenarnya juga akan membuat organ-organ lain tersebut tampak lelah karena dia melakukan metabolisme secara terus-menerus, itu juga berbahaya gitu ya. Nah, kalau parasimpatetis itu preganglioniknya lebih panjang adik-adik dibandingkan dengan yang simpatetik. Ini lebih panjang karakteristiknya. Kalau asetilkolin yang dihasilkan dari pre dan post oleh parasimpatetik tidak dikonversi. Jadi asetilkolin tetap akan menjadi asetilkolin juga di periferal ya. Ketika dia menduduki di jantung, jantungnya akan mulai mengurangi heart rate-nya gitu ya. Ketika dia menduduki di smooth muscle, asetilkolin yang dari parasimpatetik nervous system ini mulai akan mengalami relaksasi gitu-gitu ya. Berbeda dengan norepinefrin. Norepinefrin menduduki reseptornya di pembuluh darah, vasokonstriksi. Menduduki korteks adrenal, maka akan lebih rilis lagi epinefrin yang lebih banyak. Menduduki reseptor di jantung, jantung akan berpacu lebih kuat lagi gitu ya, sehingga kita bisa recap ataupun bisa kita buat kompilasi berupa ini tabel. Nah, ini tabel. Simpatis dan parasimpatetis. Simpatetis ini produk akhirnya adalah adrenalin, epinefrin, norepinefrin. Ketika epinefrin dan epinefrin menduduki reseptornya di organ ya, reseptornya bisa reseptor adrenergik atau reseptor nikotinik, kita bisa bilang ya, reseptor nikotinik, reseptor alfa, reseptor beta yang diduduki oleh adrenalin. Yang terjadi adalah 6 ini secara garis besar. Satu, membuat pembuluh darah kita itu melebar
karena akan bersiap untuk menerima suplai darah dan oksigen yang sangat tinggi. Ya, karena ketika simpatetis ini aktif, maka tubuh sebenarnya mempersiapkan diri untuk beraktivitas yang sangat kuat. Contoh dalam kondisi terancam, dikejar anjing, dikejar beruang kutub misalkan gitu ya. Jadi dia itu berada dalam kondisi terancam, tidak bisa kita menggunakan pembuluh darah yang normal, harus dibesarkan karena akan ada darah yang tersuplai lebih banyak akibat meningkatnya denyut jantung. Norepinephrine menduduki reseptor alfa dan reseptor beta di jantung akan meningkatkan heart rate, denyut jantung mulai meningkat. Pupil mulai melebar sehingga pandangan akan lebih tajam lagi, lebih fokus. Tekanan darah akan mulai meningkat karena akan terdapat suplai energi, suplai kalori dan oksigen yang tinggi di dalam darah gitu ya. Heart rate, respiratory rate pun juga meningkatkan pernafasan, di mana paru-paru akan terangsang untuk bisa mengintik lebih banyak oksigen ya, karena kan ketika dilakukannya pembakarannya satu molekul oksigen kan akan dibakar melalui proses glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, transport elektron, itu membutuhkan oksigen sebagai kofaktornya agar terjadi proses metabolisme tersebut, sehingga dilepaskannya lah ATP sebagai suatu kalori panas beserta produk akhir karbon dioksida dan uap air. Pernafasan meningkat sehingga suplai oksigen yang masuk ke darah pun juga akan semakin banyak. Nah, sehingga kombinasi nafas yang meningkat, jantung yang meningkat, tekanan darah yang meningkat, pupil yang melebar itu akan membuat kita siap untuk beraktivitas yang sangat tinggi sekali, seperti misalkan berlari, melompat misalkan gitu ya. Nah, dan juga metabolisme gula pun akan mulai meningkat. Karena apa? Mempersiapkan fuel ataupun mempersiapkan bahan bakar gitu ya. Umumnya ini terjadi pada periode aktivitas. Jadi sistem saraf simpatis umumnya aktif ketika dalam kondisi nervous misalkan, gugup. Nah, itu kan jantung deg-degan. Atau sedang main di wahana Dufan misalkan ya, habis naik roller coaster gitu kan deg-degan banget gitu ya. Terjun payun, bungee jumping gitu kan seolah-olah kita terancam gitu ya. Wah, itu akan terjadi proses aktivasi sistem saraf simpatetis yang akan mempengaruhi 6 hal ini ya. Pembuluh darah mulai melebar, denyut jantung terpercepat, pupil mata melebar, tekanan darah meningkat, pernapasan meningkat, kadar gula dalam darah pun mulai meningkat gitu. Ya, ini merupakan karakteristik dari adrenalin. Karena apa? Karena end product dari neurotransmitter dari sistem saraf simpatis adalah norepinefrin dan epinefrin yang merupakan adrenalin gitu. Oke, itu jadi preganglionnya pendek, postganglionnya panjang gitu ya. Nah, dia bisa memiliki ganglion sendiri dan juga bisa diaktifasi dari korteks adrenal ataupun kelenjar adrenalin, atau yang sering kalian juga dengar istilah kelenjar anak ginjal gitu ya. Berbeda juga halnya dengan yang parasimpatis atau parasimpatetik. Kebalikannya, ketika parasimpatetis, pre dan postnya juga menghasilkan neurotransmitter yang sama, yaitu asetilkolin. Ya, karakteristik satu lagi parasimpatetis ini yang pre-nya panjang, preganglionnya sarafnya panjang, yang postnya cenderung lebih pendek. Ketika asetilkolin produk daripada parasimpatetis ini adalah opposite ataupun kebalikan daripada simpatetis. Asetilkolin yang menduduki reseptor muskarinik misalkan itu akan mulai memperkecil pembuluh darah, relaksasi ya, memperlambat denyut jantung, pupil mata mulai mengecil, tekanan darah mulai diturunkan, heart rate dibuat lebih tenang, kadar gula mulai turun. Nah gitu. Parasimpatetis ini biasanya mulai muncul ketika memang sudah cooling down. Ya, misalkan pada saat pasien ataupun kalian sedang menuju fase ingin tidur malam, ingin tidur siang, habis beraktivitas berat nih, nah istirahat bentar ah. Nah, ini parasimpatetis yang mengambil alih. Sehingga ketika parasimpatetis ini mulai merilis asetilkolinnya, maka adrenalin pun mulai akan menghilang di dalam darah, mulai akan dimetabolisme, mulai akan dikurangi aktivitas simpatetisnya. Secara homeostatis, secara otonomis, tidak memiliki gangguan sistem saraf, tidak memiliki gangguan metabolisme, tubuh selalu akan membuat ini menjadi seimbang sesuai dengan kondisi dan situasi ya, dibuat balance, dibuat homeostatis. Ketika otak membaca adanya ancaman, simpatetis akan mulai meningkat. Ketika
otak membaca saatnya istirahat, take a rest, maka parasimpatetis lah yang akan memberikan ini kontribusi yang lebih tinggi atau memperlambat aktivitas gitu ya. Nah, sampai sini dulu pemahaman dasarnya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Secara anatomi belajar sendiri ya, karena kan sudah dapat anakisman, saya lupa loh, sudah dapat anatomi fisiologi ya, sudah tahu yang namanya presinap, postsinap ya, sudah tahu yang namanya Medscape, itu udah ya. Jadi nanti ketika kalian mencari informasi pakai Medscape aja, udah bisa diinstal di aplikasi iOS maupun Android, lebih memudahkan kalian mengetahuinya, gitu ya, mengetahui kelompok obat kah, mekanisme kerjanya kah, nah gitu-gitu ya. Kita akan bahas lebih dalam lagi sekarang terkait tentang sistem saraf simpatis dan parasimpatetis ya. Kondisi terancam, adrenalin lah yang akan lebih dominan keluarnya. Adrenalin. Sistem saraf otonomik simpatis, simpatetik sama ya. Kalau saat kita menuju istirahat, yang aktif adalah parasimpatetis dengan neurotransmitter yang dikeluarkan adalah asetilkolinnya, tetap sebagai produk neurotransmitter. Neurotransmitter yang dihasilkan dari sistem saraf otonom, sistem saraf somatik itu berbeda ya. Asetilkolin yang dihasilkan dari produk sistem saraf simpatis, dia akan dikonversi di ganglia menjadi adrenalin. Tetapi ketika asetilkolin yang berasal dari sistem saraf parasimpatetik, dia akan tetap menjadi asetilkolin dari parasimpatetik di ganglia, yang kemudian dia akan bisa menduduki reseptor muskarinic yang membuat lebih relaksasi, gitu ya. Opposite, kebalikan daripada simpatis dan parasimpatis. Selalu saya ingatkan bahwa efek simpatetis ini adalah efek daripada adrenalin. Mulailah terjadi peningkatan yang 6 itu. Ya. Nah, yang perlu saya garis bawahi, ada satu yang bersifat sedikit berkebalikan. Ya, kalau adrenalin itu sama seperti norepinefrin, epinefrin ya, dua molekul ini sama, epinefrin, norepinefrin itu sama sebenarnya adrenalin hormonnya ya. Itu sebenarnya memiliki perbedaan dari onset saja, onset dan durasi. Kalau norepinefrin cenderung lebih lama dia bisa bertahan. Kalau epinefrin lebih pendek, tapi semuanya memiliki sama. Adrenalin itu memiliki efek sama ya. Dia meningkatkan respiratory rate, respiratory rate-nya meningkat, heart rate-nya bisa meningkat, skin itu mulai mempersiapkan untuk melepaskan kalor ataupun kalori akibat akan dilakukannya pembakaran fuel yang besar-besaran gitu ya, fuel besar-besaran. Liver melakukan produksi glukosa, melepaskan glikogennya untuk siap melakukan metabolisme, membakar kalori gitu ya, dibantu dengan oksigen, nah gitu-gitu, sehingga kita akan bisa membuat denyut jantung meningkat, respiratory rate-nya juga meningkat, kadar gula darah itu meningkat, pupil itu mulai melebar untuk bisa melihat jam lagi gitu ya, tekanan darah meningkat akibat impact daripada denyut jantung ini meningkat gitu-gitu ya. Seperti 6 poin yang sudah kita bahas, tetapi ada satu yang turun, yaitu peristaltik dan blood flow di saluran cerna. Ya, peristaltis itu cenderung turun ketika ada adrenalin. Tetapi ketika tidak ada adrenalin, cenderung peristaltis itu mulai meningkat. Ini saja satu yang kebalikan, yang lainnya sudah pro adrenalin. Saluran cerna saja yang akan mulai menurunkan peristaltisnya, karena kan sebenarnya ketika dalam kondisi terancam, peristaltis tidak boleh terlalu berkontraksi, nanti diare dia gitu. Enggak ya, tapi parasimpatetisnya itu yang akan memberikan respon. Oke, kita akan bahas satu persatu. Nah, yang tadi saya bilangnya preganglionik, postganglionik. First, preganglionik itu pada simpatetik justru akan lebih pendek dibandingkan dengan parasimpatetis. Ya, asetilkolin tetap sebagai produk preganglionik baik pada simpatetik maupun parasimpatetik, tetapi pada postganglioniknya, second neuron ini, maka asetilkolin dari simpatetik neuron ini akan dikonversi menjadi adrenalin berupa norepinefrin bisa ataupun epinefrin, sedangkan pada parasimpatetik postganglionik ini lebih pendek dan produk daripada neurotransmitternya tidak dikonversi, tetap berupa asetilkolin gitu ya. Asetilkolin dikonversi menjadi norepinefrin, ini kan simpatetik ini sebenarnya. Nah, ini kalau di korteks adrenal juga bisa menghasilkan produk-produk adrenalin. Ini ganglia, ini
Ya, saya gambarkan seperti korteks adrenal lah ceritanya, gitu ya. Di mana ini akan menghasilkan adrenalin yang akan bisa menduduki reseptor-reseptornya di peripheral. Apa saja reseptornya? Alfa, beta yang akan berpengaruh terhadap kondisi homeostatis. Kita akan pelajari dulu agonis adrenergik. Kita di sini berbicara sistem saraf simpatis dulu ya, obat-obat yang mempengaruhi sistem saraf simpatis. Secara dasar dulu kira-kira sudah bisa paham ya, mana yang disebut dengan otonomik, mana yang somatik, mana yang simpatetik, mana yang parasimpatetik. Ada dulu nggak pertanyaan sebelum kita bahas obatnya? Jadi sekarang kita akan bahas obat. Ada obat yang mempengaruhi adrenalin, agonis adrenalin gitu ya. Artinya ketika seseorang diberikan obat golongan agonis adrenergik, maka adrenalinnya akan semakin banjir dalam darahnya. Sistem saraf simpatetisnya akan dirangsang ataupun distimulasi agar bekerja secara terus-menerus. Ada loh obat-obat golongan itu apa saja, itu yang akan kita bahas pada pertemuan atau perkuliahan hari ini. Dasarnya dulu kira-kira sudah ada ini nggak? Sebelum kita lanjut. Oke, clear ya. Kalau sudah clear, kita akan bicara tentang agonis adrenergik. Agonis adrenergik artinya obat-obat ini akan lebih merangsang aktivitas sistem saraf simpatis. Adrenalin akan dibuat semakin kuat, gitu, memperkuat adrenalin yang ada di dalam darah. Memperkuat adrenalin untuk obat-obat golongan agonis adrenergik ini ada yang sifatnya direct, langsung dia akan memperkuat efeknya, atau dia memperkuat secara tidak langsung. Jadi ada perantaranya gitu ya. Kalau misalkan kalian tahu adanya broker ataupun maklar gitu ya. Nah, kalau kalian beli mobil secara langsung namanya direct agonis gitu ya. Tapi kalau kalian membeli mobil melalui perantara, tolong dong cari aku mobil, aku mau mobil yang gini gini gini, cariin, aku mau santai gitu misalkan. Nah, berarti nanya tidak langsung ya, atau indirect agonis. Ada perantaranya yang akan membuat itu menjadi teragonis sendiri. Kita akan bahas satu persatu mulai dari agonis secara langsung. Direct agonis beta adrenergic. Nah ini. Direct ya, obat-obat adrenergic langsung. Ada yang namanya direct alpha 1 agonis. Direct alpha 2. Ini alpha 1, alpha 2, beta 1, beta 2 ini adalah reseptor ya. Reseptor yang bisa diduduki oleh adrenalin. Ketika adrenalin menduduki reseptor di alfa 1 yang terdapat di otot-otot polos, maka respon dari yang akan dilakukan oleh sel-sel di otot polos itu adalah vasokonstriksi. Alfa 1 diagonis ataupun alfa 1 diduduki oleh agonis daripada adrenalin, dia akan mengalami vasokonstriksi. Memperkuat kerja jantung, menambah sekresi ludah dan keringat. Nah, ini yang terjadi ketika alfa 1 diagonis. Ya, obat-obat adrenergik langsung ini sebenarnya tidak menstimulasi adrenalin, tetapi dia sendiri memiliki bentuk kimikal yang mirip sekali seperti adrenalin. Sehingga ketika obat ini langsung menduduki, dianggap ataupun direspon oleh otot polos sebagai adrenalin, sehingga akan menghasilkan respon yang sama seperti adrenalin gitu ya. Itu dinamakan obat-obat yang melakukan
agonis secara langsung pada adrenalin. Ya, alfa 2, nah, alfa 2 tersebut terbalik, nah, menghambat pelepasan noradrenalin pada saraf adrenalin dengan efek turunnya tekanan darah, menurunkan produksi insulin ketika memang adanya agonis dari alfa 2 gitu ya. Kalau beta 1 memperkuat daya dan frekuensi jantung. Beta 1 lebih banyak ada di otot-otot jantung, sehingga untuk memperkuat kontraktilitas otot jantung sebenarnya berikanlah agonis beta 1 sebenarnya. Ada obat yang sangat spesifik mengagonis beta 1 yang akan memperkuat kontraksi ataupun kontraktilitas otot-otot jantung gitu ya. Kalau beta 2 itu ketika diagonis, nah beta 2 ini sebenarnya banyak reseptor yang ada di paru-paru. Beta 2 ini ketika diagonis reseptornya dengan menggunakan direct adrenergic itu akan mengakibatkan vasodilatasi ataupun bronkodilatasi dari paru-paru. Ya, sehingga ketika berbicara alfa 1 agonis ini obat-obat untuk meningkatkan tekanan darah dan memperkuat jantung gitu ya. Alfa 1 dan beta 1 ini ketika diagonis maka jantung dan pembuluh darah akan semakin meningkat. Curah jantungnya dan vasokonstriksinya akan meningkatkan tekanan darah daripada pasien ketika dia diagonis. Kalau alfa 2 diagonis akan mengakibatkan penurunan tekanan darah. Ketika beta 2 diagonis maka dia akan mengakibatkan dilatasi paru-paru. Golongan obatnya beda-beda ya, ada yang adrenergic, selektif, mengagonis beta 1. Umumnya agonis alfa 1 dan beta 1 ini digunakan pada pasien yang mengalami gangguan gagal jantung, di mana kontraktilitas otot jantungnya melemah, diberikanlah agonis beta 1 gitu ya. Diberikan agonis ataupun diberikan obat-obat adrenalin langsung gitu ya, seperti digoxin misalkan, dobutamin misalkan gitu. Ya, itu agonis daripada alfa 1 dan beta 1. Kalau alfa 2 agonisnya justru akan memberikan respon yang sebaliknya, menurunkan tekanan darah. Alfa 2 biasanya ada di reseptor pembuluh darah periferal gitu ya. Jadi sangat kecil efeknya untuk bisa sebagai vasokonstriktor gitu. Selanjutnya kalau beta 2 agonis, ngomong gitu ya, beta 2 agonis ini sebagai obat asma berarti ya, bronkodilasi paru-paru. Orang yang memiliki riwayat asma kan tercetuskan alergi, tercetuskanlah suatu proses vasokonstriksi ataupun obstruksi daripada bronkus bronkiolus yang menyempit, sehingga kita harus berikan dia bronkodilator. Nah, bronkodilator ini caranya gimana? Kita agonis reseptor beta 2 itu yang ada di paru-paru. Ketika reseptor beta 2 ini agonis, maka akan terjadi pelebaran bronkus bronkiolus bronkodilatasi, sehingga obat-obat golongan beta 2 agonis akan berefek sebagai obat asma atau obat PPOK ya, penyakit paru obstruksi kronis. Kita akan coba dia untuk didilatasi. Kita bisa lihat obat beta 1 dan beta ini yang buat mahasiswa sering banget bingung ya. Kalau beta 1 agonis, jantung akan lebih kuat memompa. Kalau beta 2 itu agonis, maka paru-paru akan melebarkan pernafasan. Yang menjadi masalah adalah ketika pasien mengalami problem jantung koroner, di mana tekanan darahnya selalu tinggi, di mana jantungnya itu sudah kelelahan, ya artinya dia memiliki kontraktivitas yang kuat, tetapi dia cukup lelah yang kita harus buat dia istirahat gitu ya. Berarti kalau kita buat istirahat kan kita harus memberikan antagonis ya. Jadi antagonis ataupun kita buat agar tidak terdapat obat ataupun adrenalin yang mampu menduduki reseptor beta, antagonis. Kalau kita antagonis beta 1, jantungnya akan menjadi rileks sehingga tekanan darah akan turun, penyakit jantung koronernya akan lebih membaik, remodeling jantungnya akan lebih baik. Tetapi apa yang terjadi ketika diantagonis? Beta 2 pun akan terantagonis karena reseptor beta tersebut umumnya memiliki posisi yang sama gitu ya. Di jantung itu sebenarnya ada beta 2 juga, cuma jumlahnya sedikit. Di paru-paru ada reseptor beta 1 juga, cuman sedikit gitu ya. Masalahnya ketika diberikan antagonis beta 1, jantungnya memang baik, cuman bisa berpotensi menimbulkan kekambuhan asma. Atau kalau kita memberikan agonis beta 2, asmanya baik-baik saja, jantungnya ngeruduk lagi gitu loh. Jantungnya akan mulai berdebar lagi gitu loh. Itu yang sangat sulit ketika memang kita menemui pasien yang memiliki riwayat asma dan juga penyakit jantung secara bersamaan. Kompleks sekali.
Jadi memang tetap menjadi prioritas ketika asmanya sudah terkontrol, jantungnya menjadi prioritas. Nah, apa berikan beta 1 antagonis dengan catatan harus dimonitoring oleh apotekernya. Tapi kalau asmanya tidak terkontrol yang akan bisa mengakibatkan penutupan jalur nafas secara seketika, jantungnya ngalah dulu gitu loh. Jadi memang agak kompleks, banyak pertimbangan-pertimbangan pun juga membuat bingung gitu ya. Nah, ini dari antagonis yang alfa dan yang beta tadi satu ya, alfa 1 beta 1. Alfa 1 tadi kan sudah saya bilang terjadinya kontraksi, vasokonstriksi nih alfa 1 ini. Kita lihat lagi reseptor lebih dalamnya, ternyata ada vasokonstriksi daripada pembuluh darah, pupil dilatasi, kontraksi dan urinary retention, penutupan jalur glikoniolisis gitu ya, atau mempercepat pelepasan glikogen di liver, melakukan penghambatan renin. Sudah belajar hipertensi belum ya? Hipertensi kira-kira sudah pernah belajar belum ya? Renin ini salah satu enzim yang akan berpengaruh terhadap tekanan darah gitu ya. Ada yang namanya RAAS system, renin angiotensin aldosterone system, di mana dia akan di mana dia akan mempengaruhi tekanan darah. Jadi ketika kita akan melakukan agonis terhadap alfa 1, ini semua akan berefek nih. Vasokonstriksi, hidriasis, kontraksi atau urinary retention misalkan gitu ya. Glikoniolisis, kemudian menghambat renin, nah gitu-gitu ya. Nah sebenarnya untuk di dunia klinis, direct agonis alfa 1 ini yang sering dipakai adalah untuk orang-orang yang mengalami inkontinensia urin namanya ya, atau yang tidak bisa mengontrol pipisnya. Jadi umumnya terjadi pada pasien-pasien yang memiliki gangguan prostat sebelumnya. Jadi dia tidak bisa melakukan pengontrolan terhadap urinnya. Jadi kalau misalkan ada penuh bladernya maka langsung dia akan mengalami diuresis atau pipis langsung di celana gitu ya, tidak bisa mengontrol urinnya. Nah, untuk bisa membuat peka lagi bladernya ataupun agar bisa mengalami rasa sensasi ingin buang air kecil, dibuatlah kontraksi ataupun retensi pada bladernya dengan cara melakukan agonis terhadap reseptor alfa gitu. Itu yang paling sering dilakukan. Atau seseorang yang mengalami gula darah puasa yang rendah, nah gitu biasanya distimulasi dengan direct agonis. Jarang tapi ya, yang paling sering alfa 1 ini obat yang jarang banget digunakan, tapi paling sering digunakan untuk inkontinensia urin umumnya. Kalau alfa 2 kan digunakan untuk penurunan tekanan darah gitu ya, karena dia menghambat adrenalin menduduki reseptornya. Nah, sekarang alfa 2 ini akan menduduki reseptornya, mengakibatkan adrenalin tidak memiliki tempat untuk bisa meningkatkan tekanan darah. Itu sebenarnya cuma weak, mekanisme kerjanya cukup rendah gitu ya. Ini insulin beberapa ada reseptor alfa 2 di sini yang akan mengakibatkan pompa insulin itu yang di beta pankreas menjadi turun. Itu salah satu kekurangan ininya, efek samping ataupun side effect. Jadi sebenarnya ketika berbicara reseptor tersebut tidak hanya satu reseptor satu fungsi ya, jadi dia bisa memiliki fungsi yang berbeda yang sangat kompleks sekali. Ya, alfa 1 sebenarnya obat yang jarang sekali digunakan, alfa 1 alfa 2 jarang digunakan pada kondisi-kondisi tertentu saja ya. Yang paling sering sebenarnya beta. Ini yang saya wajib tahu, kalian tuh wajib tahu. Ya, reseptor beta. Reseptor beta ternyata ada 3 tipe utama, beta 1, beta 2, dan beta 3. Beta 3 boleh kalian lupakan, ataupun bolehlah kalian keep untuk pengetahuan yang lebih dalam lagi. Untuk DS1 yang wajib tahu adalah beta 1 dan beta 2. Yang berkebalikan tadi ya, ketika beta 1 diagonis jantung meningkat, tapi beta 2 diagonis malah bronkodilatasi. Tetapi kalau diberikan antagonis beta 1, maka akan terjadi penurunan denyut jantung, jantung, tetapi di beta 2 maka akan terjadi bronkokonstriksi daripada bronkus dan bronkiolus di paru-paru. Ya, nah ini reseptornya. Beta 1 sebenarnya banyak ada di jantung, banyak ada di ginjal.
Beta 1 sebenarnya juga ada di paru-paru, cuman jumlahnya tidak banyak. Ini pengklasteran agar tidak bingung saja ya. Bukan berarti beta 1 itu adanya di jantung, tidak ada beta 2 di sini, nggak gitu ya. Ketika ngomongin reseptor beta, di mana ada setiap di mana ada reseptor beta di situ ada tipenya juga. Ada beta 1, beta 2, beta 3 sekaligus di organ itu. Cuman mana yang mendominasi di klaster seperti ini? Beta 1 yang mendominasi adalah jantung. Walaupun sebenarnya beta 2 dan beta 3 juga ada di jantung gitu. Sebentar ya, saya lagi sebentar ada yang nanya nih. Apa ya? Entar aja nih bisa dibahas. Ya gitu ya. Beta 1 ketika diagonis. Kalian harus tahu ya bedanya agonis sama antagonis ya. Agonis itu adalah mendukung, antagonis melawan ataupun yang menghambat, menginhibisi. Itu merupakan hal yang sama dengan antagonis. Kalau yang agonis kita dukung gitu. Pendukung agonis, penolak antagonis. Kalau reseptor beta kita agonis, maka akan terjadi peningkatan heart rate, peningkatan kontraktilitas, konduksi ataupun sinyal listrik AV node, SA node gitu-gitu ya. Artinya konduktivitas jalur kelistrikan jantung ini akan semakin dibuat berkembang dengan sangat pesat. Itu yang menyebabkan karena kalau misalkan dibuat konduktivitasnya meningkat, maka akan banyak terjadinya peningkatan kontraktilitas dan heart rate. Itu ya, jantung saja wajib. Nah, boleh pengetahuannya kalau misalkan reseptor beta yang ada di dalam ginjal ketika memang diagonis, maka renin akan meningkat yang akan men-start proses RAS namanya ya. Renin angiotensin aldosterone system yang akan meningkatkan tekanan darah. PP sebagai produk akhir daripada peningkatan renin. Itu yang terjadi. Kalau beta 2 yang diagonis, maka akan terjadi bronkodilatasi. Kebalikan, ingat ya, balik ini ya. Kalau diagonis yang satu lebih kuat jantungnya, tapi pada paru malah vasodilatasi gitu. Vasodilatasi daripada bronkus dan bronkiolus, bronkodilator gitu ya, bronkodilatasi. Vasodilatasi daripada paru-paru. Nah, ini bisa dilupakan ya, insulin, GI motility ini kadang-kadang buat bingung juga ya. Jadi sebenarnya ketika diagonis beta 2, GI motility-nya turun, produksi insulin meningkat. Tapi memang nanti untuk kondisi-kondisi khusus saja sih nanti akan kita bahas ini ya. Yang paling sering itu ini, obat asma dan obat jantung sering banget akan bentrok ketika tidak digunakannya selektif beta agonis. Ada obat golongan selektif beta agonis, ada golongan non selektif ya. Ketika beta 3 diagonis, lipolisis pemecahan daripada glukosa cadangan lemak ini ditingkatkan. Kemudian relaksasi of bladder ini ketika pasien mengalami prostat juga kadang-kadang ya prostat tetapi kondisi stage awal yang dimana sebenarnya terjadi penyempitan daripada bladder gitu ya. Kanker prostat kah misalkan ataupun itu akan menekan bladder ini membuat ingin berkemih terus. Nah, kadang-kadang ketika hal tersebut terjadi bisa diberikan agonis beta 3 untuk membuat bladdernya lebih relaksasi. Tergantung kondisi dan situasi daripada pasien. Nah, untuk adrenergic agonis direct itu ada ya golongan katekolamin namanya dan non katekolamin. Ini sebenarnya dua-duanya merupakan direct adrenergic agonis. Ketika berbicara katekolamin, untuk oral usability itu inefektif. Memang golongan katekolamin lebih buruk dibandingkan dengan yang non katekolamin. Awalnya ditemukan katekolamin untuk bisa mengagonis adrenergic. Artinya adrenergic ini adalah agonis daripada sistem saraf simpatetis yang bersifat general. Ketika diberikan katekolamin atau golongan non katekolamin, dia akan bisa memberikan efek agonis terhadap semua reseptor mau alfa 1, mau alfa 2, mau beta 1, beta 2, beta 3 tanpa adanya selektivitas. Semuanya bisa diagonis secara langsung dengan obat-obat golongan katekolamin dan non katekolamin. Nah, tapi bedanya adalah katekolamin tersebut secara efektivitas dia cenderung lebih jelek dibandingkan dengan non katekolamin, durasinya pendek dan memang untuk ke otak dia lebih jelek ininya. Penetrasinya ataupun mempengaruhi otaknya lebih jelek. Kapan kita menggunakan katekolamin? Katekolamin ini digunakan ketika kita tidak ingin memiliki efek ke otak. Efeknya hanya memang murni sebagai sistem saraf
simpatetik di periferal saja. Jadi CNS tidak akan terimpact terhadap obat-obat golongan adrenalin ini gitu loh. Ini pilihannya katekolamin. Tapi memang short ataupun durasinya akan lebih pendek dan cenderung memang efektivitasnya lebih low dibandingkan dengan yang non katekolamin. Kalau katekolamin memang lebih efektif, lebih kuat, efek interval lebih panjang, dan dia akan bisa melakukan penetrasi ke otak. Itu sih sebenarnya yang membedakan mereka. Mana yang akan menjadi pilihan tergantung dokternya. Ingat sekali lagi, kita tidak mendiagnosis, kita tidak menentukan terapi. Tetapi kita bisa melakukan assessment ataupun penilaian terhadap diagnosis dokter dan juga bisa memberikan rekomendasi terapi ya, bukan menentukan, rekomendasi. Itu yang menjadi keterbatasan kita di Indonesia ya, seorang apoteker dalam sampai saat ini dalam aturan PP 51 dan kawan-kawan itu ya, Permenkes dan kawan-kawannya itu memang terbatas, apoteker hanya bisa memberikan rekomendasi terapi. Kadang-kadang di-invite apoteker oleh dokter untuk bisa memutuskan, saya mau efeknya yang pendek agar tidak terlalu kebablasan, tidak mempengaruhi otak. Ada nggak yang efektif? Jawabannya adalah katekolamin. Walaupun kalau misalkan kita bilang inefektif ini dibandingkan dengan apa dulu? Dibandingkan dengan yang non katekolamin sebenarnya. Kalau dari sisi efektivitas, katekolamin ini memiliki efek sebagai agonis daripada reseptor adrenalin. Semua reseptor itu memiliki efek dia sebenarnya. Nah, cuman ketika dibandingkan dengan non katekolamin memang lebih jelek. Gitu ya. Kalau misalkan dokternya ingin agar dia sampai ke sistem saraf pusat, efeknya lebih panjang dan sangat kuat, apa non katekolamin pilihannya gitu ya. Yang membedakan apa? Secara struktur kimikal sebenarnya sama persis. Sama persis, yang membedakan adalah pada katekolamin ada dua gugus hidroksi ya, katekol namanya. Ini katekol di dua nih, dan amina. Namanya katekol amin. Kalau non katekolamin, gugus hidroksinya ini yang tidak ada, sehingga menyebabkan dia lebih non polar, lebih bisa menembus CNS. Kalau ada hidroksinya ya dia akan lebih polar, tapi dia cenderung lebih safe ataupun lebih aman ketika memang tidak diinginkan efek farmakologi yang sampai ke otak gitu loh. Sampai saat ini kira-kira bisa dipahami ya, ketika berbicara adrenergic agonis secara general ini obat-obatnya ada golongan katekolamin dan non katekolamin yang akan memberikan agonis ataupun yang akan memperkuat adrenalin secara langsung. Nah, ini contoh-contoh obat golongan adrenalin direct. Epinefrin, amfetamin, norepinefrin, efedrin, dopamin. Nah, ini ada di pasaran semuanya. Ketika pasiennya mendapatkan obat-obat ini, maka dia akan berpengaruh terhadap aktivasi sistem saraf simpatis. Ya, yang akan terpengaruh adalah semua reseptor alfa dan reseptor beta di dalam. Sekarang saya minta Anda untuk mencari epinefrin, amfetamin, norepinefrin, efedrin, dopamin ini di antara 5 ini kira-kira mana yang golongan katekolamin, mana yang non katekolamin. Dari situ kalian akan mengetahui mana yang akan memiliki efek kerjanya yang cepat, mana yang akan memiliki efek kerja yang panjang dan pendek. Sorry ya, yang panjang, yang pendek, mana yang bisa menembus otak, mana yang tidak bisa menembus otak itu. Coba di cluster dulu 5 ini 2 menit ya. Nanti saya akan tunjuk secara random, bisa nggak mengelompokkan. Cari di Medscape aja, lihat aja nanti di kelas obatnya gitu ya. Di klasis, apakah ini termasuk katekolamin atau non katekolamin grup. Ya, saya sambil balas-balas chat ya, banyak banget ada yang ini. Yang chat.
Ada yang sudah dapat 1, 2, 3, 4, 5? Sukarela dulu nih, sebelum saya tunjuk. Mohon izin Siapa itu? menjawab, Pak. Mohon izin, Ya, Pak. Dewi nih. Mohon Mohon izin izin menjawab, menjawab, Pak. Pak. Dewi Ah, Wulandari NIM 56 dulu deh. baik, Pak. Untuk epinefrin itu saya cari dia termasuk golongan katekolamin. Untuk Mm-mm. amfetamin itu termasuk non katekolamin. Norepinefrin termasuk katekolamin. Ephedrine itu termasuk non katekolamin dan dopamin termasuk katekolamin. Ya, udah ketemu ya berarti ya jawabannya ya. NIM 56 ya, Dewi ya. Ya, berarti memang obat-obat ini yang memiliki efek yang panjang itu adalah amfetamin dan efedrin gitu ya. Oke, udah dapat nih. Epinefrin, norepinefrin, dopamin. Nah, ini semua akan berimpact terhadap peningkatan aktivitas sistem saraf simpatetis gitu ya. Nah, sekarang tadi kita sudah berbicara tentang langsung ataupun selektif. Kalau direct acting agonis yang non selektif, nah ini epinefrin, norepinefrin dan dopamin. Nah, ini yang tadi kita pelajari itu lebih ke non selektif, artinya dia secara wide bisa melakukan efek agonis ya tadi seperti yang sudah dicari tadi ya. Nah, ini obat yang merupakan non selektif daripada agonis adrenalin. Nah, ini adalah salah satu contoh obat yang merupakan agonis daripada adrenalin atau simpatomimetik atau adrenergic agonis. Non selektifnya ataupun yang tidak secara langsung mengagonis beta alfa 1 selektif. Nah, ini bisa nembak semua reseptor ini adalah epinefrin, norepinefrin, doputamin gitu ya. Kalau yang selektif alfa 1 phenylaprin, selektif beta 2 klonidin yang ini oxymetazoline, silometazoline. Obat asma nih beta 2 agonis fenoterol, salbutamol, terbutalin, salmoterol, formoterol gitu ya. Ini adalah agonis daripada beta 2 secara selektif. Sangat spesifik hanya mengagonis beta 2. Ini obat asma jadinya. Ini adalah obat asma. Ini obat anti hipertensi dan juga merupakan obat penurun tekanan darah. Ini ya yang alfa 2 cuma periferal ya. Kalau alfa 1 ini untuk inkontinensia urin tadi. Kenapa beta 1 agonis tidak ada? Karena memang tidak pernah diharapkan ada efek untuk mengagonis beta 1 secara spesifik. Karena efek yang berbahaya daripada jantung itu untuk diagonis akan lebih berbahaya sebenarnya. Jantung kolaps itu bisa jadi karena agonis selektif sehingga sebenarnya untuk kondisi emergensi untuk bisa memberikan agonis beta 1 cukup berikan yang non selektif saja. Epinefrin, norepinefrin ya. Jarang ada obat untuk mengagonis beta 1 secara langsung dan selektif itu bakal tidak ada gitu ya. Karena memang cenderung kita ingin mengantagonis beta satunya. Karena umumnya pasien-pasien yang jantung tersebut pasti memiliki hipertensi, jantung berdebar, itu yang buat kita ditenangkan. Tapi pada kondisi gagal jantung, emergensi, akut condition gitu ya, tiba-tiba turun fraksi ejeksinya yang mengakibatkan pasien hipoksia. Nah, sekarang memang harus diberikan injeksi adrenalin. Injeksi adrenalin ini yang non spesifik saja diberikan lebih aman gitu ya. Makanya nggak dikembangkan lagi yang selektif beta 1. Diberikan yang katekolamin maupun non katekolamin saja sudah bisa memberikan kompensasi terhadap beta satunya gitu loh. Walaupun sebenarnya alfa 1, alfa 2 pun juga akan berimpact, termasuk beta 2 pun akan berimpact pasti gitu. Bisa dipahami ya maksud saya ya. Nah, sekarang kita akan belajar, nah ini tinggal dibaca aja ya, untuk asma, hipertensi dan kawan-kawannya ini kan sama banget nih. Contoh-contoh obatnya nih agonis alfa, nah ini agonis beta. Terus, nah ini alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3 untuk obat-obat ya. Agonis beta 1 akan meningkatkan curah daripada jantung. Maaf ya. Beta 2 ini untuk melebarkan daripada
asma paru-paru, alfa 2 untuk menurunkan tekanan darah, alfa 1 untuk inkontinensia urin, atau bisa juga untuk pilek itu loh. Kenapa? Karena gini deh, pembuluh darah di hidung tersebut ketika dibuat vasokonstriksi atau dibuat dia meningkat tekanan pembuluh darah di perifer banget ya, kayak misalkan di hidung itu justru akan menghilangkan hidung tersumbat. Jadi sumbatan pada hidung tersebut untuk yang mengalami hidung mampet itu diberikan agonis alfa 1 juga bisa ya sebagai obat pilek gitu ya. Lupa saya ngasih tahu juga. Contohnya pseudoephedrine gitu ya, oxymetazoline, phenylephrine. Nah, itu juga meningkatkan tekanan darah perifer. Perifer tuh spesifik di hidung ataupun di periferal tuh nggak masuk organ sebenarnya, kayak misalkan di permukaan kulit gitu-gitu ya. Di permukaan mata gitu-gitu. Itu umumnya seperti itu sehingga bisa digunakan sebagai obat untuk hidung tersumbat. Kemudian kita teruskan simpatomimetik tidak langsung. Nah, ada juga yang melakukan ini agonis daripada adrenergik melalui jalur monoamin inhibitor atau secara tidak langsungnya. Tadi saya bilang yang broker itu loh, jadi memang ada perantaranya. Jadi tidak secara langsung dia bisa meningkatkan daripada adrenalin, tetapi dia menggunakan perantara. Siapa perantaranya? Namanya enzim monoamin inhibitor. Jadi ada yang namanya enzim monoamin oksidase ya. Monoamin oksidase ini merupakan enzim yang memutus ataupun memetabolisme adrenalin. Adrenalin kan sebenarnya secara normal akan dibuat dalam kondisi homeostatis ya, ataupun dibuat dalam kondisi seimbang. Ketika memang sudah tidak dibutuhkan, maka dia akan dihilangkan ataupun yang akan diekskresikan di metabolisme. Untuk kemudian sistem saraf parasimpatetisnya yang akan mengkompensasi ataupun mengambil alih gitu ya. Nah, bagaimana mengeliminirnya? Melalui enzim monoamin yang namanya ya MAO, monoamin oksidase. Itu namanya enzim yang memetabolisme adrenalin. Nah, kita bisa meningkatkan adrenalin itu jumlahnya dan tentu membuat umurnya lebih panjang, dalam tanda kutip dia tidak dimetabolisme, dengan cara memberikan obat golongan monoamin oksidase inhibitor, MAO inhibitor. Artinya enzim itu akan dibuat tidak aktif. Ketika enzim daripada MAO tidak aktif, maka mengakibatkan adrenalin yang sudah dilepaskan ke dalam pos sinaf dan diedarkan di seluruh tubuh akan memiliki umur yang lebih panjang. Nah, ini disebut dengan memberikan agonis terhadap adrenalin, tetapi tidak secara langsung. Jadi adrenalin tersebut dibuat dia tetap bertahan gitu ya. Jadi dia agonis di belakang layar ibaratnya dengan cara menginaktivasi kerjanya monoamin oksidase inhibitor gitu ya. Ya. Ya, ada pertanyaan di kolom komentar dari Yunia Pratiwi. Izin bertanya, biasanya pada kondisi seperti apa digunakan alfa 1 dan beta 1 dan apa yang dapat dilakukan apabila harus diberikan agonis beta 1 tetapi memiliki riwayat asma? Oke, pertanyaannya bagus ya. Permisi Pak, Ya, saya Nikadeknya Pratiwi, NIM 3 Pak. Jadi maksud pertanyaan saya itu tadi kan Bapak sempat menjelaskan bahwa untuk masalah jantung, untuk memacu kekuatan jantung, itu kita dapat menggunakan alfa 1 dan juga ada beta 1. Nah, tadi Bapak juga menjelaskan bahwa yang lebih banyak itu menggunakan beta 1, Pak. Namun pada kondisi seperti apa kita itu bisa menggunakan alfa 1, Pak? Dan tadi Bapak menjelaskan juga kalau agonis beta 1 itu kan dapat meningkatkan frekuensi kontriksi jantung. Tetapi pada penderita yang misalnya memiliki riwayat asma itu apa yang dapat kita lakukan, Pak? Terima kasih. Oke, good questions ya. Oke, pertama,
Kita kembali dulu ke alfa 1 ya. Alfa 1 ini akan mengakibatkan vasokonstriksi pembuluh darah perifer gitu ya. Kalau beta 1 memperkuat kontraktilitas organ yang ada di jantung. Alfa 1 periferal, beta 1 itu jantung kan gitu ya. Ketika kita mengagonis alfa 1 sebenarnya akan terjadi peningkatan tahanan perifer namanya TPR ya. Meningkat jadinya tekanan periferal pembuluh darah tetapi tidak cukup kuat untuk bisa membuat hipertensi ya. Nah, ternyata efek agonis alfa 1 untuk vasokonstriksi ini digunakan untuk meningkatkan tekanan darah di ini pembuluh darah periferal di area hidung itu gitu loh. Nah, ketika diberikan alfa 1, hidung mampet itu ternyata bisa diredakan. Jadinya retensi daripada lendir-lendir mukus itu tidak akan lebih lama di rongga hidung itu gitu loh. Itu sebenarnya yang ditujukan. Walaupun sebenarnya dia akan memiliki efek untuk meningkatkan tekanan darah ya, tahanan perifer itu akan meningkat tetapi tidak cukup kuat agar menimbulkan hipertensi. Ketika orang tersebut sudah memiliki masalah tekanan darah sebelumnya, hati-hati penggunaan alfa 1 ini. Ya, seperti pseudoephedrine, ephedrine itu hati-hati penggunaannya karena apa? Karena dia akan bisa berimpact terhadap kontrol tekanan darahnya gitu. Tetapi orang yang masih muda, orang yang masih belum memiliki riwayat hipertensi atau belum memiliki penyakit hipertensi, sebenarnya alfa 1 agonis ini tidak akan berkontribusi secara penuh gitu ya. Beda halnya dengan beta 1. Beta 1 ini kerjanya langsung di sentral, di pusatnya darah itu mengalir, dipompakan yang akan berkontribusi terhadap tekanan darah ya. Jadi tekanan darah tersebut yang mengambil kontribusi adalah cardiac output ataupun curah jantung dan tahanan perifer. Dua hal itu saja ya, hasil kali dari cardiac output dan total perifer resistance namanya. Oke, nah ketika berbicara beta 1 di agonis tentu akan meningkatkan curah jantung. Kapan ditingkatkan curah jantungnya? Umumnya pada kondisi-kondisi pasien yang jantungnya lemah. Jantung yang lemah itu ketika berbicara nanti di farmakoterapi ya, cara untuk meningkatkan kontraktilitas itu memang diberikan beta 1 agonis jangka panjang gitu misalnya ya, diberikan digoxin, misalnya digoxin non selektif si ephedrine, norepinephrine. Ini akan berimpact terhadap asmanya pasti. Maka dari itu kita harus berbicara, kita harus menimbang-nimbang risiko dan benefitnya. Mana yang kira-kira lebih, bentar ya, ini berisik banget sih. Ya, jadi dokter dan apoteker mungkin akan berkoordinasi kalau misalkan secara realita mungkin diajak apoteker untuk berkolaborasi gitu ya. Tentu saja akan dipertimbangkan antara risiko, risk and benefitnya. Mana sebenarnya lebih mengancam jiwa? Asmanya atau jantungnya? Kalau memang ternyata jantungnya dan asmanya kedua-duanya parah, obat golongan beta 1 agonis ini tidak menjadi pilihan terapi. Kita harus memilih obat lain yang memiliki mekanisme kerja meningkatkan kontraktilitas otot jantung tanpa mempengaruhi asmanya. Ya, tidak menutup kemungkinan kita bisa memasang yang namanya CDI, cardiac cardio inverter ya, diberikanlah seperti impuls. Kalau ototnya mulai lemah, tidak adrenalin yang digunakan, tetapi memang dikejutkan S-anode dan A-node-nya. Jadi ada device yang ditanam, ada kabel yang ditanam di dada itu loh, cardio conversion itu. Jadi nanti ketika memang ditemukannya penurunan kardiak, diberikan impuls pakai itu, diberikan listrik S-anode, A-node, diberikan kayak tegangan itu loh. Tegangan yang nggak 12 volt sih kalau nggak salah, 9 volt kalau nggak salah, 9 atau 6 volt itu nanti akan terstimulasi berdetak lagi jantungnya. Itu memang salah satu cara yang harus kita pilih ketika pasien memiliki asma kronis yang memang kambuh-kambuhan dan juga memiliki problem jantung. Tetapi kalau dia tidak memiliki riwayat asma, pilihannya adalah memang beta 1 agonis gitu. Kalau dia memiliki asma tetapi jantungnya itu sebenarnya tidak begitu parah, fraksi ejeksinya turun, ya asmanya menjadi prioritas, jantungnya kita carikan alternatif lain gitu. Sebenarnya penurunan fraksi ejeksi tersebut ketika kita perdalam lagi kondisi klinis pasiennya tidak semata-mata karena memang kelainan daripada otot jantung itu deh. Jadi jarang jantung itu dari lahir memang sudah lemah, itu jarang.
yang menyebabkan dia lemah itu kadang-kadang adalah remodelingnya. Jadi otot jantung itu membesar akibat beban hemodinamik yang sangat besar yang dia pikul selama ini gitu loh. Sehingga sebenarnya obatnya bukan memicu dia lebih kuat lagi, tetapi di treatment dengan cara menurunkan heart rate-nya, diturunkan TPR-nya, peripheral resistance-nya turunkan beban hemodinamiknya, dia akan kembali ke kondisi normalnya jika memang dibuat terapi itu patuh gitu ya. Jadi remodeling sini tidak akan menjadi semakin parah gitu ya, sehingga bisa kita pertahankan fraksi ejeksinya. Gagal jantung umumnya terjadi sebagai end state daripada penyakit jantung. Setiap penyakit jantung yang diawali dari hipertensi misalkan ya, atau jantung koroner sebelumnya, fibrillasi sebelumnya, itu akan berakhir di gagal jantung. Jadi obat-obat agonis beta 1 umumnya baru akan diberikan saat end stage gitu. Ya, kalau misalkan ketemu kasus seperti itu memang harus ditimbang risiko, risk and benefitnya. Ketika dua-duanya penting, asmanya penting, jantungnya penting, kita harus mencari alternatif lain untuk bisa menangani itu. Ya, jadi asma pun juga sebenarnya tidak harus bergantung pada beta 2 agonis ya. Ada obat golongan kortikosteroid yang bisa mengendalikan alergenik yang bisa memicu terjadinya ini, memicu terjadinya exacerbasi itu. Nah, sekarang sebenarnya bisa ditimbang risk and benefitnya. Kita lebih tendensi kemana? Harus dilakukan assessment secara komprehensif, penilaian secara komprehensif, diagnosis yang tepat. Karena diagnosis yang tepat, anamnesis yang tepat, dan pemilihan terapi yang tepat itulah yang akan menunjang keberhasilan terapi pasien. Maka sebenarnya dari perspektif saya tidak cukup loh dokter itu kerja sendiri, dia harus dibantu ataupun di backup oleh rekan sejawatnya yang lainnya seperti apoteker. Kalian kan belajar gini, nanti apoteker yang memang spesifik mempelajari tentang farmasi klinik akan bisa memberikan masukan-masukan yang brilian sama dokter, sehingga dokter tersebut akan bisa melakukan anamnesis, diagnosis yang tepat, dan pemilihan terapi yang sangat tepat. Risiko, risk and benefit akan ditentukan dan ditimbang-timbang dengan optimal gitu ya. Tidak akan lebih ada pandangan-pandangan subjektif seperti itu. Pandangan saya sih seperti itu ya. Cuman memang untuk saat ini apoteker jarang banget dilibatkan secara langsung untuk bisa menangani pasien ya. Bahkan dokter-dokter senior pun kadang-kadang agak tidak mau sharing dengan apoteker terkait tentang permasalahan pasien tersebut, karena sering banget saya dengar bahwa dokter pun kadang-kadang emang kalau terjadi apa-apa sama pasiennya apoteker mau ikut tanggung jawab. Nah, karena memang masih terlontar kata-kata seperti itu ya, yang menganggap bahwa apoteker tersebut biasanya demen ngasih rekomendasi cuma tidak ikut bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa sama pasiennya gitu. Masih ada stigma seperti itu untuk beberapa rekan-rekan dokter ya. Dan saya harapkan sih nanti pas generasi kalian yang sudah menjadi apoteker dengan sejawat kalian yang seumuran yang lagi kuliah dokter, sekarang yang lagi kuliah perawat, itu kan sudah ada kurikulum nasional yang mewajibkan adanya IPE untuk profesi kesehatan gitu ya, adanya interprofessional education. Kalian belajar sendiri, kalian tahu batasan-batasan sendiri, tahu kalau dokter itu diagnosis, apoteker tersebut tidak mendiagnosis, tapi dia tahu obat bisa dispensing, bisa compounding yang tidak bisa dilakukan oleh dokter gitu loh. Jadi tahu batasan-batasannya, dan memang ketika terjadi overlapping ataupun terjadi tumpang tindih antara profesi tersebut, kita bisa berkomunikasi dengan baik untuk bisa memecahkan permasalahan gitu, diharapkan IPE itu ya. Jadi nanti pas kalian masuk semester 3 akan ada IPE nanti ya, tolong diikuti dengan baik. Jadi itu kurang lebih yang bisa diberikan, harus ditimbang-timbang mana yang menjadi risk and benefitnya ketika pasien memiliki asma dan penyakit jantung lemah secara sekaligus gitu ya. Ada lagi pertanyaan nih dari Gangga nih, Gangga Samala. Apakah ada kemungkinan untuk penderita asma yang biasanya menggunakan obat jenis katekolamin, obat asma yang menggunakan jenis katekolamin? Katekolamin bukan untuk obat asma murni ya, katekolamin kan wide. Ya, jarang banget ada obat asma. Untuk obat asma, saya kasih tahu lagi sekali ya, untuk obat asma jarang digunakan non selektif, harus selektif beta 1 karena kita tidak ingin mempengaruhi reseptor lain selain reseptor beta 2 gitu loh. Makanya seorang apoteker di industri itu mengembangkan ataupun mensintesis sebanyak-banyaknya obat golongan beta 2 agonis spesifik atau selektif agonis beta 2. Kalau pakai katekolamin dan katekolamin memang ada impactnya, cuman kan tidak tepat sasaran gitu ya. Ibaratnya kalau kita mau perangnya memborbardir gitu loh. Artinya satu komplek itu dibombardir, tidak spesifik terhadap musuh-musuh saja gitu ya. Jadi memang tidak lagi menggunakan pola pikir yang menggunakan beta agonis secara wide gitu, enggak. Sekarang dunia sudah maju, sudah
Sudah dari zaman dulu sudah ditemukan bahwa ada obat golongan selektif beta 2 yang menggunakan asma. Kalau sudah ada yang spesifik, buat apa menggunakan yang non spesifik gitu loh, yang mengakibatkan efek sampingnya kan lebih banyak, semua reseptor terpengaruh gitu ya. Itu juga akan lebih jelek. Nah, masalahnya untuk spesifik beta 1 sudah pernah dikembangkan, tetapi memang akan mempengaruhi kerja jantung yang luar biasa parahnya. Ya, ketika evidence base menggambarkan ataupun seorang industri farmasi yang telah mengembangkan obat selektif beta 1, ternyata memang justru mencederai otot jantung. Ya, otot jantung dicederai, tetapi untuk kondisi emergensi saja diperbolehkan diagonis beta 1 ini dengan golongan wide ataupun dengan golongan non selektif agar dia tidak teragonis gitu ya. Agar tidak teragonis secara selektif di beta 1 saja. Secara evidence menemukan bahwa non selektif daripada agonis adrenergic bisa memberikan pertolongan untuk jantung pada kondisi tertentu saja, tidak digunakan untuk jangka panjang gitu ya. Tidak digunakan untuk jangka panjang. Untuk jangka panjang bisa dilakukan salah satu manipulasi seperti cardioinversion tadi yang menggunakan kejut perlen listrik atau obat-obat yang mempengaruhi elektrolit ataupun S-anud dan A-nud gitu ya, dari bahan alam seperti digitalis folium gitu-gitu. Itu memang mempengaruhi daripada electrical daripada jantung, itu tidak memperkuat jantung. Gitu ya. Saya lanjutkan lagi katekolamin ini salbutamol ini selektif deh ya, jangan digabung-gabung. Katekolamin itu adalah agonis yang non selektif mempengaruhi semua. Kalau salbutamol selektif beta 1. Selektif beta 2. Ya, selektif beta 2 lihat. Jangan sampai bingung. Ya, obat asma seperti Vonoterol, salbutamol, terbutalin, salmeterol, formoterol ini selektif beta 2, hanya mempengaruhi beta 2, dia tidak sama sekali menyinggung beta 1, tidak menyinggung alfa 1. Dia dibuat untuk bisa klik dengan reseptor beta 2 secara spesifik, secara sensitif. Sehingga dia akan mengagonis ini saja, tidak mengagonis ini. Secara farmakologis ya, walaupun kalau kita ngelihat secara molekuler pasti akan ada terpengaruh juga ya, tapi sebenarnya ketika melihat outcome klinis ya, jadi apa yang terjadi di farmakologi yang kita modelkan, misalkan ada reseptor yang menduduki, tapi akan ada muncul respon klinis kan. Respon klinis ini yang berbeda-beda adik-adik. Respon klinis ini adalah yang membuktikan adanya efek daripada obat itu gitu ya. Salbutamol. Kalau ada alergi pasti, kalau ada alergi kita harus carikan yang lain. Fenol. Untuk saat ini obat asma itu ada 2 sebenarnya ya. Yang satu sebagai bronkodilator, yang satu kita kendalikan dengan kortikosteroid. Karena kan sebenarnya mengakibatkan bronkokonstriksi kan sebenarnya sistem imun ya, ataupun histamin yang dilepas dari sel mas gitu ya. Nanti kalau belajar imunologi, kalian akan tahu nih, ada yang namanya innate immunity, adaptive immunity ya, ada sel mas, kemudian ada histamin, yang gitu-gitu sebenarnya akan memicu terjadinya bronkokonstriksi. Jadi bagaimana kita melakukan pengendalian terhadap sistem imun yang bersifat alergenik ini ataupun yang mencetuskan alergi? Kita kendalikan dengan kortikosteroid sebenarnya untuk jangka pendek. Yang aman sih memang bronkodilator, kombinasi itu sebenarnya ya, selektif. Tetapi ada juga gini loh di kasus gini. Ada juga sebenarnya sudah diberikan agonis beta 2, tetapi masih memiliki efek samping jantung berdebar. Berarti memang di jantung daripada pasien tersebut memiliki cukup banyak reseptor beta di situ gitu ya. Jadi setiap orang sebenarnya memiliki karakteristik yang tidak sama dengan yang lain sebenarnya. Ada yang memiliki tendensius sangat sensitif sekali dengan beta 2. Ada yang alergi kan gitu kan, ada yang tidak sama sekali, ada yang bagus banget outcome-nya. Tapi beberapa orang, coba dicek di Medscape, apa sih efek samping daripada salbutamol, formoterol, coba cek, pasti ada jantung berdebar di situ. Itu kenapa? Karena di jantungnya ada reseptor beta yang ikut terpengaruh di situ. Atau reseptor beta 1 yang merespon dengan hadirnya barang ataupun senyawa mirip adrenalin. Nah, ini dia nih, mirip adrenalin gitu. Bingung ya membayangkan ya, saya juga agak sulit menjelaskan kemudian bayangan. Ya, kameranya memang ini agak kompleks, agak tumpang tindih, banyak reseptor yang terlibat, banyak outcome yang terlibat juga gitu. Baterainya boros. Ya bisa dicek nanti di obat-obat penting kah misalkan, itu bisa dicek, pasti ada efek samping daripada formoterol lah misalkan. Itu pasti akan ada yang namanya aritmia gitu ya. 89 juta berak. Nabung 2 juta aja ya, berak ini enggak jelaskan ya. Jadi sebenarnya katekolamin dan katekolamin itu adalah yang nih tidak selektif.
Dia bisa mempengaruhi semua reseptor. Apakah bisa untuk beta 2? Bisa, cuman kan ngapain kita untuk asma aja harus mempengaruhi semua reseptor ini gitu loh maksudnya. Tidak selek. Epinefrin sama glutamin. Bisa dipahami ya? Saya bisa teruskan atau mau ada yang ditanyakan lagi nggak? Atau Epinoro. memang ada yang mau di ini lagi? Sedikit saja Pak, saya izin Ya, bertanya. ya. Mengenai diagram ini, jadi mungkin Bapak bisa luruskan pemahaman saya yang salah. Jadi epinefrin itu mencakup semua reseptor. Terus untuk norepinefrin hanya alfa 1 dan alfa 2. Nah, ini tendensi ya. Alfa 1, alfa 2 dan beta 1 ini tendensinya. Sebenarnya ada yang dipengaruhi di beta 2, cuman secara klinis memang tidak terlalu terlihat outcome klinisnya ya. Kalau ngomongin farmakologi detail, ini terpengaruh semua nih. Ini epinefrin, dobutamine ini mempengaruhi semua reseptor. Cuman dari outcome klinis memang yang tampak itu secara klinik itu ya, secara tanda-tanda vital itu beta 1, alfa 1 dan alfa 2 yang terlihat outcome-nya dengan jelas gitu. Gitu deh. Oke Pak, Dobutamine juga. Terima kasih. Dobutamine juga gitu. Ya, epinefrin, norepinefrin, dobutamine ini kan obat-obat golongan adrenergic non spesifik ya. Artinya yang tidak spesifik mengagonis alfa 1 aja nggak gitu ya. Dia bisa mempengaruhi semua. Cuman memang kalau diagram ini menggambarkan outcome klinis. Jadi kadang-kadang gini deh, secara teoretikal kita tahu bahwa setiap reseptor adrenalin tersebut dia bisa mempengaruhi alfa 1, alfa 2, beta 1 dan beta 2. Bisa dipengaruhi sebenarnya dua-dua itu. Jadi secara theoretical scientific ketika kita berikan non selektif adrenalin maka semua reseptor ini pasti akan bisa merespon. Nah, respon daripada reseptor ini kadang-kadang bisa memunculkan gejala klinis, outcome daripada obat tersebut bisa muncul dan juga bisa tidak muncul gitu loh. Sama seperti di gen itu ya, di gen itu secara genotype dia ada tapi secara fenotype belum tentu muncul lah gitu loh, mirip-mirip gitu loh. Jadi norepinefrin dari banyak studi yang telah dilakukan dan menggunakan jutaan subjek ditemukan bahwa ketika diberikan dengan dosis lazim ataupun dosis terapi yang menunjukkan respon klinis yang bagus adalah beta 1 teragonis, alfa 1 teragonis, dan alfa 2. Beta 2 teragonis, yes, tetapi tidak menimbulkan respon. Artinya tidak terjadi bronkokonstriksi ditemukan pada pasiennya gitu loh. Sehingga norepinefrin cenderung lebih aman pada pasien yang membutuhkan misalkan agonis adrenalin tanpa mempengaruhi asmanya gitu loh. Jadi ada beberapa pilihan-pilihan terapi yang seperti itu secara evidence. Dan evidence itu berkembang terus adik-adik ya. Mungkin sekarang norepinefrin juga ditemukan mempengaruhi beta 2 dengan dosis sekian gitu loh. Jadi yang namanya evidence based medicine itu akan diupdate terus. Jadi theoretical di dunia klinis ini tidak sama seperti yang di industri farmasi gitu ya, nggak seperti di analisis bahan alam itu yang ketika kita belajar farmakope, penentuan titrasi kadar gini ya, itu ilmunya akan pakem sebagai dasar yang tidak akan mungkin berubah. Cara yang titrasi ya seperti ini dasarnya gitu ya, nggak akan berubah. Tapi kalau ngomongin dunia klinis, obat untuk saat ini ditemukan dia tidak mempengaruhi beta 2 sampai detik ini, 10 tahun ke depan belum tentu seperti itu. Karena riset tetap berkembang, penelitian tetap dilakukan untuk bisa melihat setiap sudut keamanan penggunaan obat gitu ya. Namanya pharmacovigilance. Post production, post diedarkan itu masih tetap dievaluasi. Karena di awal ditemukan dia aman, belum tentu secara kronis dia masih tetap aman digunakan. Makanya ada ilmu yang namanya pharmacovigilance. Adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari tentang post pengedaran obat. Setelah obat di-approve oleh FDA, oleh BPOM kan diedarkan nih. Nah, efek jangka panjangnya yang menahun, yang berbelas-belas tahun itu tetap akan diteliti gitu loh. Kira-kira ada nggak side effect-nya, hal yang berbahaya gitu-gitu ya. Kayak thalidomid itu loh, thalidomid itu kan merupakan antiemetik yang luar biasa efektivitasnya. Jadi dengan pasien yang habis kena kanker, pasien yang mual karena hamil, itu kan luar biasa tertekan efek mualnya. Tetapi apa yang terjadi setelah post production secara pharmacovigilance, 11 tahun kemudian ditemukan dia teratogenik. Jadi pada ibu-ibu yang sedang hamil ataupun sedang akan mengandung anak tersebut menggunakan itu sebelumnya, maka cabang bayi tidak akan lengkap organnya gitu ya. Ada efek teratogenik dari thalidomid sehingga discontinue setelah beredar berbelas-belas tahun gitu loh. Nah, ilmu farmakovigilans tersebut mempengaruhi seperti itu ya. Nah, untuk sampai detik ini
terlihat epinefrin mempengaruhi semuanya, norepinefrin memberikan outcome pada alfa 1, alfa 2, dan beta 1, dopamine semua. Di bawahnya selektif sudah itu. Phenylephrine untuk alfa 1, untuk obat pilek bisa ya, atau untuk meningkatkan tekanan periferal jika dibutuhkan gitu ya. Khususnya misalkan itu udah untuk obat pilek itu kan kadang-kadang kita perlu meningkatkan tahanan perifer untuk melegakan hidung ya dari mampetnya lendir-lendir mukus itu, sinus itu loh. Nah, kalau alfa 2 ini sebagai agen antihipertensi periferal, tidak cukup kuat sebenarnya jika dibandingkan dengan agen hipertensi seperti calcium channel blocker, captopril, RAAS itu loh, angiotensin converting enzyme itu lebih lemah ini sebenarnya alfa 2 ini. Lebih lemah dan menjadi pilihan ketika memang obat-obat hipertensi lain memiliki alergi. Ya. Di dunia klinik jarang kita gunakan alfa 2 ini karena tidak begitu bagus outcome-nya untuk tingkat tekanan darah, nggak begitu baik. Ya, agonis beta 1 selektif tidak dikembangkan risetnya karena ditemukannya berbahaya. Ya, karena jantung tidak boleh dipacu terus-terusan. Gitu. Tidak boleh dipengaruhi oleh obat yang secara terus-menerus yang tidak dikembangkan. Ya, beta 2 agonis dikembangkan yang selektif, tapi antagonisnya yang tidak dikembangkan. Nggak boleh adanya antagonis beta 2 selektif, nggak ada. Adanya agonis. Makanya kebalikan saya bilang ya, agonis beta 1 tidak ada, agonis beta 2 tidak ada. Antagonis beta 2 tidak ada. Gitu. Tetapi saat di agonis beta 2-nya ada. Karena ini mengakibatkan vasodilatasi bronkus, ini mengakibatkan terpacu dengan sangat kuat sekali gitu loh. Kalau dikasih epinefrin, mungkin dari sekian dosis yang masuk hanya sekian persen saja yang akan mempengaruhi jantung gitu. Kalau diberikan 100%, wah gila, jantungnya bisa tiba-tiba berhenti karena burnout gitu. Nah, gitu ya. Oh, jadi malah ada keluarga yang memiliki permasalahan itu ya, itu jadi memang dilema, harus ditimang-timang risiko dan benefitnya. Nah, kalau saya menemukan para klinisi ataupun para senior-senior saya di Surabaya ya, waktu itu sedang melakukan morning report membahas tentang kondisi seperti ini, memang diupayakan agar asma tersebut tidak tercetuskan, tidak terjadi eksaserbasi. Kita kontrol semua faktor alergeniknya yang bisa mencetuskan asma itu. Kecuali pada kondisi akut tiba-tiba terjadi relapse atau terjadi eksaserbasi akut. Nah, pada kondisi seperti itu memang tidak ada pilihan. Kita harus bisa memberikan kortikosteroid dan beta 2 agonis, jantungnya kita monitor. Jadi kalau misalkan tiba-tiba drop ya diberikan injeksi epinefrin gitu ya. Tidak ada epinefrin tersebut diberikan oral pulang, ada yang injeksi dalam pemantauan dokter tenaga kesehatan. Tidak ada obat beta 1 selektif ataupun non selektif yang dibawa pulang, enggak. Semua itu obat dengan pengawasan dokter, pengawasan tenaga kesehatan di rumah sakit gitu ya. Karena dilema banget memang, ada asma, ada jantung. Itu kurang lebih ya bisa dipahami ya. Jadi masih banyak sih sebenarnya yang harus kita bahas di sini. Kita masih punya waktu setengah jam lagi. Masih banyak loh ya, nanti belajar sendiri ya. Ini kita baru ngomongin agonis, masih ngomongin adrenalin, masih ngomongin adrenalin, norepinefrin, epinefrin yang mengagonis itu masih ngomongin itu ya. Sekarang baru kita ngomongin yang antagonis. Agonis. Pseudoephedrine yang tadi. Lalu sekarang kita ngomongin yang antagonis. Antagonis berarti yang melawan adrenalin ya. Jadi kalau sistem saraf simpatisnya tersebut secara alamiah memproduksi adrenalin, adrenalin itu dihambat ataupun dihancurkan lebih dulu agar tidak mencapai ke reseptor nikotiniknya, tidak mencapai ke reseptor alfa, tidak mencapai ke reseptor beta gitu. Di antagonis juga ada yang bersifat direct dan indirect gitu ya. Nah, ini simpatolitik atau antagonis daripada adrenalin. Ada yang spesifik alfa, spesifik beta, ada juga yang tidak langsung menggunakan perantara gitu ya. Kompleks banget sekarang lagi ya. Ini antagonis sekarang nih, balik antagonis artinya dibuat agar adrenalin tidak bisa menduduki reseptornya atau diblok kerja daripada adrenalin tersebut sehingga respon yang dihasilkan tersebut agar lebih baik. Non selektif. Nah, ketika ngomong non selektif pasti ada alfa 1, ada alfa 2 nanti yang akan diinhibisi pergerakannya gitu ya. Alfa 1 dan alfa 2 ada yang mempengaruhi tekanan darah pasti nanti itu. Dan vaskularisasi. Sehingga ketika diberikan pentolamin, penoksibenzamin itu akan mempengaruhi vaskular gitu. Ya. Jadi akan bisa mempengaruhi tekanan darah.
darah ketika dia diagonis. Ini cukup unik ya, reseptor alfa tersebut cukup unik, cukup kompleks ketika dipelajari. Cuman secara outcome klinis sebenarnya tidak terlalu ini ya, tidak terlalu banyak implementasinya secara klinis gitu ya. Nah, kalau alfa 1 nih kita lihat di sini yang selektif. Kalau alfa 1 tadi kan sebenarnya kita berikan agonis untuk membuat dia mengalami vasokonstriksi di periferal tekanan darah itu ya, sehingga bisa digunakan sebagai obat pilek, obat hidung tersumbat, sebenarnya bukan pilek karena alergi gitu ya. Hidung tersumbat itu sebenarnya bisa diatasi dengan obat-obat golongan alfa 1 agonis. Kalau antagonis berarti kan dihambat, ini vasodilatasi sebenarnya. Vasodilatasi sangat bisa digunakan untuk inkontinensia ini, untuk kanker apa nih? Kanker prostat nih. Jadi kalau misalkan terjadinya penutupan ureter, yang jelas ini seperti otot-otot polos lah ya, saluran bladder gitu bisa ya, yang misalkan terdesak akibat munculnya tumor gitu ya, misalkan di bladder ini urinary bladder ya, atau kandung kemih gitu ya, ada tumor di sini sehingga kan urin tidak bisa turun ke bawah. Nah, ini kita bisa berikan terapi farmakologis dengan cara memberikan relaksasi terhadap saluran ureter dan uretra di sini. Itu ya dengan cara obat-obat golongan antagonis alfa 1, prasosin, dexasosin, terasosin, gini-gini ya. Vasosin, sildososin ini untuk bisa membuat relaksasi ureter ataupun otot-otot antagonis. Kalau diagonis tadi peningkatan tekanan darah. Alfa 2 ketika diagonis dia bisa menimbulkan peningkatan tekanan darah. Kalau diberikan antagonis berarti bisa jadi peningkatan tekanan darah periferal. Umumnya untuk bisa mengatasi pasien-pasien migrain gitu ya, akibat memang suplai oksigen yang rendah, ditingkatkan pembuluh darah periferal dengan cara antagonis daripada alfa 2, Yohim B yang dipakai. Kalau beta blocker, sekarang menghambat reseptor beta, berarti di sini ada yang selektif, ada yang non selektif. Kalau non selektif artinya dia mampu menghambat semua reseptor beta, beta 1, beta 2 dan beta 3 gitu ya. Seperti apa sih obat-obat beta blocker itu nih? Ada propranolol, pindolol, nadolol, satulalol, timo. Yang silolol makanya timolol. Apa? Propranolol ini yang paling sering nih sebagai agen beta blocker non selektif. Nah, kalau non selektif artinya apa Pak? Dia bisa mempengaruhi beta 1 bisa, beta 2 bisa. Makanya efek samping dari propranolol adalah bronkokonstriksi. Propranolol. Jadi yang memiliki riwayat asma hindari dah yang selektif 1 oleh dokter, nanti dokter akan menghindari penggunaan selektif, non selektif beta blocker. Non selektif nih, paru-paru ini akan mengalami vasokonstriksi ketika dia diantagonis. Makanya ini akan mempengaruhi ini sebagai efek samping. Tetapi sebagai outcome untuk menurunkan curah jantung, untuk bisa menurunkan tekanan darah, karena kadang outputnya untuk sebagai rate and rhythm control ya pada pasien dengan arterial fibrilasi, itu sebenarnya bisa pakai obat-obat gini. Mulai kemudian dikembangkan, nah karena ada isu-isu ini loh, asma ini loh, yang dimana non selektif beta blocker ini akan mempengaruhi beta 2 juga, sehingga seorang farmasi di industri mulai lagi mengembangkan, mulai lagi research dari preklinik hingga uji klinik, ditemukanlah second generation daripada obat golongan beta blocker. Yang ditemukan adalah selektif beta 1 saja. Nah, sekarang mulai beralih ke sini nih, selektif beta 1. Selektif beta 1 seperti atenolol, acebulol, bisoprolol, metoprolol. Nah, ini relatif lebih aman untuk pasien yang memiliki riwayat asma gitu. Jadi untuk pasien-pasien yang membutuhkan kontrol tekanan darah gitu ya, artinya tekanan darahnya tinggi, ingin diturunkan karena dia juga memiliki masalah pada jantung, di mana terjadi remodeling, dibuat jantung tersebut agar tidak memiliki beban hemodinamik yang luas gitu ya. Salah satu agen antihipertensi yang digunakan adalah golongan pasti yang selektif beta 1 menjadi pilihan agar lebih aman untuk mereka yang memiliki asma. Oke, selanjutnya dikembangkan lagi ke third generation. Nah, third generation ini adalah generasi yang non selektif dan selektif, tetapi memiliki outcome yang paling baik secara evidence dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Cuma memang third generation ini dipilih
untuk pasien-pasien yang tidak memiliki riwayat asma. Ya, second generation ini mempengaruhi paru-paru yang bisa berbahaya bagi pasien asma. Udah mulai ditinggalkan biasanya ini ya, masuk ke generasi 2, booming lagi, bagus untuk outcome pasien dengan jantung. Berkembang lagi ternyata third generation seperti carvedilol ini, dia non selektif cuman bagus banget kontrol tekanan darah dan kontrol daripada rate and rhythmnya dibandingkan dengan yang generasi 1 ini. Sehingga ini bisa menjadi pilihan untuk pasien-pasien yang memiliki masalah arterial fibrilasi, gagal jantung, SCAD gitu ya, atau angina, nyeri angina itu, hipertensi dengan riwayat penyakit jantung yang terkontrol. Dengan cara mereka yang menggunakan non-selective third generation daripada beta blocker ini tidak memiliki riwayat asma sama sekali. Gitu. Ya, ini beta blocker sebagai obat umumnya anti hipertensi dan anti arterial fibrilasi, gitu ya. Jadi mempengaruhi jantung agar tidak jantung itu berdenyut dengan kencang gitu. Dibuat lebih rileks, dibuat lebih calm sehingga curah jantungnya turun dan tahanan periferal bisa dikontrol dengan agen hipertensi satu lagi. Biasanya hipertensi menggunakan obat beta blocker tidak sendiri, tidak individual terapi ya, pasti dikombinasikan dengan diuretik misalkan, dengan ACE inhibitor atau dengan ARB biasanya, karena yang satu mengontrol jantung, yang satu mengontrol tahanan perifernya. Jadi dibuat agar tahanan perifer tidak mengalami vasokonstriksi gitu. Gitu ya kurang lebih ya. Nah, beta blocker sudah. Nah ini contoh-contohnya simpatetik. Sekarang parasimpatetik. Jadi ngomongin sistem saraf otonom, itu ada simpatis, parasimpatis. Obat yang mempengaruhi simpatis ada dua lagi, ada yang mengagonis, ada yang mengantagonis. Yang mengagonis justru akan bisa meningkatkan kondisi-kondisi simpatis itu ya, adrenalin diagonis. Kalau diantagonis kebalikannya. Nah, kenapa kita harus, nah, ada pertanyaan Mas Fen kreatif gini, kenapa kita harus memberikan antagonis simpatis Pak? Kenapa tidak kita agonis saja yang parasimpatetis ini gitu? Ngerti gak maksudnya? Jadi untuk bisa menekan aktivitas simpatetis tersebut di agonis aja parasimpatetisnya gitu. Itu sebenarnya masuk akal, bisa dilakukan, cuman tidak tepat terapinya. Itu sama saja dengan cara kita mengatasi masalah A tetapi melalui jalur C gitu loh. Jadi jauh banget, C harus ke B dulu baru ke A, itu jauh banget itu. Karena kita tahu obat-obat yang bekerja secara tidak spesifik lebih banyak reseptor yang dipengaruhi dan lebih banyak efek samping yang berpotensi muncul. Di parasimpatetik juga gitu. Parasimpatetik ini ada yang bersifat agonis parasimpatetis, ada yang antagonis juga. Parasimpatetis kebalikannya ya. Parasimpatetis ini yang dikeluarkan adalah asetilkolin, bukan adrenalin. Yang tadi kita ngomongin adrenalin, yang pro adrenalin, yang kontra adrenalin. Kalau parasimpatetis kita akan ngomongin yang pro asetilkolin dan yang antagonis, yang non pro oposisi, yang opposite dari asetilkolin. Parasimpatik agonis. Agonis dan antagonis. Agonis ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Mari kita bahas satu persatu. Mulai lelah ya atau mulai bingung ya tadi ya. Silakan kalau ada pertanyaan dulu ya, santai ya. Ini sudah ya teori ya, asetilkolin. Ini adalah neurotransmitternya. Parasimpatomimetik langsung atau direct parasimpatetik. Contoh obatnya lah karbakol, pilokarpin. Ini bisa menurunkan glukoma, meningkatkan tonus otot, mengurangi glukoma. Ini ya sebagai obat agonis. Namanya juga agonis, berarti kan asetilkolinnya lebih banyak di agonis yang akan menimbulkan efek pro dari parasimpatetis itu.
Nah, ini efek-efeknya juga sama ya, juga bisa menurunkan tonus otot, digunakan untuk glukoma ataupun peningkatan tekanan daripada mata okular gitu ya. Nah, rivastigmine ini juga merupakan salah satu agonis daripada sistem parasimpatis untuk dapat meningkatkan kemampuan kognitif ataupun memorikal daripada penderita Alzheimer. Jadi si asetilkolin ini juga bisa mempengaruhi sistem saraf pusat ya. Alzheimer itu penyakit pikun ya orang bilangnya. Pikun itu pelupa. Jadi dikit-dikit lupa. Lupa tuh bukan lupa yang kayak kita yang kebanyakan kerjaan lupa tuh enggak ya. Memang lupa. Memang artinya biasanya terjadi pada pasien geriatri ya. Udah tua, udah linglung gitu ya. Jadi memang tidak ingat udah makan belum. Kadang-kadang bisa lupa dengan nama cucunya gitu-gitu ya, nama anaknya. Kadang-kadang suka lupa. Itu Alzheimer. Dengan diberikannya agonis daripada sistem parasimpatis itu akan mempengaruhi ininya daya ingatnya. Parasimpatolik antagonis dan antagonis seperti yang melawan ya, yang tidak pro terhadap parasimpatetik. Nah, ini biasanya digunakan untuk menurunkan sekresi asam lambung. Kenapa bisa gitu? Ketika ngomong saraf itu kemana-mana ternyata ya, menurunkan sekresi asam lambung. Kenapa bisa? Karena sebenarnya untuk bisa memproduksi untuk memproduksi HCl di lambung kita itu terdapat 3 reseptor yang bisa sebagai induktor sekresi asam lambung. Yang pertama namanya reseptor kolesitokinin atau reseptor gastrin. Yang kedua adalah golongan histamin 2, reseptor histamin 2. Yang ketiga adalah muscarinic M3 ya. Jadi reseptor muscarinic ini juga sebagai salah satu yang memberikan efek terhadap peningkatan asam lambung. Nah, sekarang kalau misalkan diberikan agonis daripada parasimpatis saraf, itu justru akan meningkatkan asam lambungnya ketika memang reseptor muscarinic itu sebagai reseptornya parasimpatetis diagonis. Sehingga salah satu cara untuk menurunkan sekresi asam lambung bisa mulai dari reseptor muscarinic di lambung itu dihambat ataupun diduduki oleh ini. Pirenzepin ini bisa menduduki reseptor muscarinic di saluran cerna sehingga reseptor itu menjadi lumpuh, tidak bisa lagi memberikan transduksi sinyal untuk mengintik bikarbonat sebagai bahan baku HCl di dalam saluran cerna. Saya agak bingung, jadi gimana ya caranya menjelaskan sistem saraf ini tanpa diketahui oleh dasar-dasar fisiologis yang lainnya, karena mereka sangat berhubungan ya, karena saraf kan berhubungan dengan seluruh organ tubuh ya, dengan jantung, saluran cerna, dengan saluran ekskresi, dengan liver, dengan otak, dengan otot, sumsum tulang, waduh kemana-mana, di paru-paru gitu ya, sehingga saling berkolerasi, saling bersinergi. Jadi memang bisa saya singgung-singgung sedikit-sedikit saja sih, karena kalau menjelaskan ini satu persatu dan bagaimana praktik fisiologi setiap obat yang dipengaruhi butuh waktu yang sangat panjang sekali gitu ya. Ipatoprium juga ternyata bisa digunakan sebagai antagonis sistem saraf simpatis untuk bronkodilatasi dari reseptor asetilkolin. Nah, ternyata sebenarnya dalam proses bronkodilasi tidak hanya bergantung daripada reseptor beta 2 yang diagonis dari jalur adrenalin saja gitu. Ternyata asetilkolin pun juga bisa memiliki kontribusi dalam bronkodilatasi gitu. Ya. Nah, kalau parasimpatolitik ini kan sebagai antagonis ya, berarti ketika adanya parasimpatis atau adanya asetilkolin di situ, dia akan berakibat bronkokonstriksi. Sehingga ketika kita berikan antagonisnya ini, ipatoprium ini bisa bronkodilatasi. Ipatoprium juga sebenarnya bisa sebagai salah satu alternatif pengganti beta 2 agonis. Cuman masalahnya adalah kemampuan bronkodilatasinya tidak sebaik beta 2 agonis masalah. Ipatoprium ini sebenarnya digunakan secara temporary untuk melebarkan pembuluh darah, bronkus bronkiolus pada pasien yang memiliki lendir di ininya dia, di jalur nafasnya dia. Jadi bagus banget untuk mukolitik juga ipatoprium ini dikombinasikan dengan ambroxol gitu. Saya agak sulit dari mana harus masuk ya, karena banyak sekali reseptor-reseptor yang terpengaruh di situ gitu ya.
refleksi ataupun apa namanya itu proses motion sickness namanya. Skopolamin ini salah satu obat yang bisa digunakan untuk itu. Jadi meningkatkan ataupun mempengaruhi efek daripada parasimpatetik akibat motilitas saluran cerna itu. Nah, itu bisa diantagonis sehingga saluran cerna tersebut bisa mengalami rate yang baik gitu ya. Mencegah kinetosis ataupun proses daripada peningkatan peristaltik yang berlebih menyebabkan mual selama perjalanan gitu ya. Jadi sebenarnya motion sickness ataupun mabuk darat, perjalanan mabuk laut itu sebenarnya ketidakseimbangan antara mata, otak dengan saluran cerna, problemnya di situ. Jadi skopolamin bisa digunakan untuk menenangkan itu gitu ya. Hyoscyamin, nah bagi yang mengalami kram perut atau mengalami premenstrual syndrome PMS gitu ya. Nah, hyoscyamin seperti di Buscopan itu ya. Itu salah satu asetilkolin antagonis yang dapat digunakan untuk menurunkan peristaltis sehingga otot-otot di saluran cerna pun bisa menjadi lebih rileks gitu sebenarnya, mengurangkan spasme otot. Nah, itu dari sektor sistem saraf otonomi. Sistem saraf otonom ada simpatis, parasimpatis. Yang simpatis itu ada yang bisa diagonis, ada yang bisa diantagonis. Yang parasimpatis pun juga gitu. Ada yang bisa diagonis, ada yang bisa diantagonis. Itu ngomongin yang periferal ya. Kalau yang somatik memang tidak ada obat-obat yang mempengaruhi respon daripada motoris dan sensoris ya, memang tidak ada. Paling obat-obat nyeri saja umumnya ya. Yang mempengaruhi problem motoris dan sensoris itu adalah nyeri biasanya. Kalau misalkan ada nyeri, ada luka, nah itu akan ada impuls daripada saraf untuk bisa menerjemahkan bahwa ini luka, ada inflamasi. Paling obat-obat yang mempengaruhi sistem saraf somatik adalah agen anti nyeri, gitu ya. Bisa obat golongan NSAID ataupun golongan anti nyeri non opioid, non sistem saraf pusat. Atau bisa juga obat-obat nyeri yang mempengaruhi sistem saraf somatik tersebut diblok dari central nervous system ini. Jadi memang di pusat dimatikan pusat nyerinya sehingga menyebabkan tidak ada rasa nyeri lagi yang dihantarkan dari rangsangan sensoris maupun motoris gitu ya. Nah, ini sekarang ngomongnya sistem saraf pusat, ini banyak banget yang belum kita bahas ya ternyata ya. Ketika berbicara sistem saraf pusat, ini kita berbicara otak dan batang otak. Ya, spinal cord ya. Jadi kita berbicara brain di sini dan batang otak di sini. Ini ngomongin obat-obat yang mempengaruhi otak itu sama dengan obat-obat yang dekat sekali dengan kematian gitu ya, sehingga obat-obat golongan mempengaruhi sistem saraf pusat sebaiknya dihindari banget jika tidak diperlukan pada kondisi serius gitu ya. Kalau pasien tidak dalam kondisi serius berikan obat-obat yang mempengaruhi sistem saraf pusat, maka dia akan sangat dekat sekali dengan kematiannya. Karena kalau otak lumpuh itu sama dengan total, completely bagian kasar kita itu tidak ada gunanya lagi. Jelas obat-obat yang mempengaruhi ini obat-obat golongan narkotika, psikotropika, dan prekursor. Udah tahu lah nih ya pasti ya. Narkotika itu apa? Nah, ini yang menghilangkan rasa yang sakit gitu-gitu yang mempengaruhi saraf pusat itu akan membuat kontrol terhadap tubuh kita itu hilang. Bisa digunakan sebagai agen anti nyeri, anestesi, penenang gitu-gitu ya, orang yang mengalami depresi, gangguan jiwa yang memang kondisi neuro hormonalnya itu mengalami fluktuasi ya, bipolar, itu pasti larinya ke obat-obat yang mempengaruhi sistem saraf pusat ya. Bisa narkotika, bisa psikotropika, bisa prekursor. Narkotika ada 3 golongan, tahu ya, golongan 1, golongan 1, golongan 2, golongan 3. Golongan 1 tidak pernah kita pakai dalam klinis, hanya terbatas untuk ilmu pengetahuan saja, mau riset gitu-gitu baru sebenarnya diperbolehkan. Golongan 2 boleh digunakan untuk klinik, untuk keperluan kedokteran, pasien boleh, tapi dalam jumlah yang sangat terbatas dan diawasi dengan ketat oleh pemerintah. Golongan ketiga baru digunakan dengan luas, banyak penyakit yang bisa diatasi dengan golongan 3, akan tetapi memang penggunaannya selalu dipantau, dilaporkan oleh apoteker yang praktek di klinik. Siapa sih yang monitoring? Apoteker loh, Dek. Jadi narkotika, psikotropika, prekursor itu semua dalam pengawasan apoteker yang bertugas. Jadi dokter meresepkan berapa yang dipakai, itu tidak boleh ada yang kecele, tidak boleh ada yang tercecer satupun, satu butir pun tidak boleh tercecer nih obat golongan narkotika golongan 2 dan 3 ini ya. Karena begitu ketahuan kacek dalam artian tidak match pembekuannya, obat yang keluar berapa, sisa di stoknya berapa, itu pun disimpan dalam lemari double kunci gitu ya.
wah itu bisa diaudit oleh BPOM dan bisa dibekukan izin rumah sakit, apoteker bisa dipenjara jika ketahuan menyalahgunakan obat-obat golongan ini di pasaran. Tanggung jawabnya besar sekali gitu ya. Narkotika golongan 1 seperti heroin, kanabis, kokain tidak digunakan untuk kesehatan tetapi masih terbatas untuk ilmu pengetahuan. Jadi bahan bakunya kokain, heroin, kanabis ini bisa dimodifikasi oleh ilmuwan, oleh apoteker di bidang industri nanti agar dia tidak memiliki efek adiksi dan tidak memiliki efek yang mempengaruhi sistem saraf pusat yang terlalu kuat dan terlalu panjang gitu ya. Karena obat-obat golongan ini ataupun sebenarnya ini bukan obat ya, ini merupakan metabolit sekunder yang dihasilkan dari suatu tanaman uh, yang memiliki efek terhadap sistem saraf pusat, depresiasi ataupun bisa mematikan, melumpuhkan sistem saraf pusat dalam jangka waktu yang panjang, dan ada efek adiksinya ya, dilemahkan ada juga efek untuk membooster ataupun selalu menstimulasi hormon-hormon bahagia seperti dopamin, serotonin, kortisol gitu-gitu ya, hormon-hormon happy itu dikeluarkan di otak akibat narkotika ini, dibuatlah kita menjadi benar-benar happy, benar-benar melupakan masalah, tenang sekali, happy sekali kayak di surga gitu kayak orang bilangnya, benar-benar kenyamanan duniawi itu ketika memang otak dipengaruhi oleh hormon-hormon bahagia itu. Ya, tetapi hormon-hormon bahagia itu tidak bersifat lama kerjanya. Dia bekerja memberikan efek respon bahagia, kemudian tiba-tiba didegradasi, hilang. Selanjutnya dia akan membentuk reseptor-reseptor baru lagi sehingga tidak cukup lagi dosis narkotika tersebut untuk bisa membooster. Jadi dia butuh lagi dosis yang lebih tinggi hingga overdosis gitu lah. Itu namanya efek adiksi ataupun efek ketagihannya akibat teori toleransi dependensi ya. Jadi ketika hormon-hormon bahagia itu terlalu sering dipicu, maka akan ada namanya teori toleransi, ada efek tolerannya. Toleran itu artinya akan muncul lagi reseptor-reseptor baru di mana ketika satu gelas itu sudah memberikan hasrat bahagia, tetapi ketika reseptor yang tumbuh lagi semakin membanjir, satu gelas sudah nggak cukup memenuhi atau menduduki semua reseptor yang baru tumbuh, sehingga dibutuhkan 2 gelas lagi, 3 gelas lagi, 4 gelas lagi, gitu loh misalkan. Ya, analoginya ya. Sehingga orang dengan narkotika cenderung akan mati overdosis gitu kadang-kadang ya, atau mati akibat sudah mengalami kerusakan otak yang parah ya, Alzheimer, pelupa, nafsu makan turun karena saking bahagianya gitu ya, kurus, kering orang-orang yang pakai narkotika itu kelihatan banget dari ciri-ciri fisiknya gitu kadang-kadang ya. Nah, kalau psikotropika yang golongan 1, golongan 2 itu ada morfin, opium, metadon, ini juga metabolit sekunder ya, tapi ini sudah mulai digunakan untuk kepentingan medikal tapi dalam yang sedikit dan peredarannya dipantau. Ya, metadon, opium, morfin ini untuk obat-obat ini nih anti nyeri pada pasien yang habis post seksio gitu ya, ataupun operasi post op. Narkotika, nah kode ini yang digunakan secara luas tetapi memang dikontrol karena efeknya ke otak tersebut cenderung ringan, dengan dosis yang telah ditentukan tidak maksimum tersebut akan memiliki efek yang tidak mempengaruhi sistem saraf pusat. Nah, kokain ini salah satunya adalah narkotika yang digunakan untuk keperluan penekanan sistem saraf batuk ataupun bukan saraf batuk ya, sejenis neurotransmitter yang mempengaruhi reseptor batuk yang ada di tenggorokan itu diatur oleh otak ya, pusat batuk. Jadi sebenarnya batuk kan merupakan respon daripada otak untuk mengeluarkan something yang ada masalah di pernafasan. Di pernafasan entah ada bakteri, infeksi, entah ada mukus, itu akan ada upaya daripada tubuh kita tuh untuk mengeluarkan batuk ya, agar mengeluarkan xenobiotika yang tersendat di saluran nafas itu. Nah, itu kontrolnya dari otak sebenarnya ya. Kalau misalkan antibiotik kemudian mukolitik itu tidak bisa mengontrol batuknya dan pasien ingin cepat banget menekan rasa batuknya, ya udah saraf batuknya ataupun saraf yang memberikan impuls kepada reseptor batuk itu dimatikan, sehingga walaupun ada agen-agen yang mengiritasi dia tidak akan merespon menjadi batuk gitu loh. Jadi kode ini adalah obat batuk generasi akhir dengan cara mematikan reseptor batuk yang ada di paru-paru itu gitu loh. Kodein dipakai di narkotika itu golongan 3 ya. Tapi ini biasanya di lini terakhir nih, ketika memang langkah pertama apa sih nanti digunakan pada pasien dengan batuk itu? Pertama kita hilangkan dulu agen yang mengiritasi. Misalkan ada mukus ya dikeluarkan mukusnya dengan ekspektoran misalkan, atau dengan menggunakan mukolitik gitu ya, diencerkan dahaknya agar bisa diserap kembali menjadi
menjadi komponen-komponen yang bisa didegradasi di paru-paru, bisa didegradasi di darah nanti dikeluarkan melalui urin gitu ya, dipecah di situ dengan mukolitik bisa, atau agen antitusif dengan cara em, menurunkan refleks batuk yang ada di saluran nafas, itu antitusif itu. Jadi menekan batuknya localize di paru-paru, tidak mempengaruhi respon, tidak mempengaruhi otak ya. Tapi otak kalau misalkan dia masih melihat paru-paru itu dalam kondisi yang ada agen yang mengiritasi, misalkan ada infeksi bakteri misalkan gitu ya, itu tetap akan mengeluarkan batuk. Mau diberikan antitusif sebanyak apapun tidak akan mampu menekan batuk itu gitu ya. Sehingga untuk bisa meningkatkan kualitas hidup, ingat batuk itu bukan penyakit sebenarnya, tapi batuk adalah tanda dan gejala akibat adanya gangguan pernafasan gitu. Entah infeksi, entah itu ada lendir, entah itu alergi gitu-gitu ya. Tapi kalau misalkan pasien ngerasa saya tidak bisa bubuk, udah minum obat batuk hitam, udah minum obat batuk golongan ekspektorat, mukolitik nggak mau hilang dok, ya udah kodein minum 3 hari dulu agar bisa tidur malamnya gitu. Nah, kadang-kadang bisa digunakan Kodein. kodein dosis terapi, itu digunakan dalam kondisi sekian tablet sehari, tetapi diminum 5 tablet sekaligus, teler juga gitu loh, sehingga memang dosis akan mempengaruhi daripada respon farmakologis. Kalau dosisnya berlebih, maka akan menimbulkan efek yang namanya sedasi, sedatif, rasa nyaman ketika Itu kodein. obat narkotik. Ini digunakan secara luas, tetapi tetap penggunaannya dipantau, apoteker melakukan regulasi terhadap peredarannya, ordernya pun secara khusus kepada PBF, stoknya harus balance, resepnya harus asli, tidak boleh copy resep, tidak boleh ada resep ulangan gitu. Kalau psikotropika memang lebih ringan dibandingkan dengan narkotika, cuman efek bahagia dan sedasinya itu tetap ada. Tapi kalau dibandingkan narkotika jauh lebih lemah sih sebenarnya. Jadi psikotropik ini untuk ya agar saya sepanjang jalan flight dari Denpasar ke Amsterdam nanti bisa bobok di flight gitu misalkan. Dikasih misalkan obat-obat golongan psikotropika ini ya, diazepam, alprazolam misalkan, biar bobok di pesawat boleh lah. Tapi dengan resep dokter dengan jumlah yang terbatas gitu ya. Jadi agar Resep tenang, asing nggak relax boleh selama copy di resep. pesawat, tidak mabuk, tidak takut ketinggian, nah gitu misalkan. Yang memiliki gangguan tidur, depresi, psikotropika salah satu jawabannya ya. Psikotropika ada 4 golongan deh, golongan 1, 2, 3, dan 4. Golongan 1 juga tidak digunakan untuk kepentingan medis, hanya untuk ilmu pengetahuan, karena dia memiliki onset yang cepat, durasi yang panjang juga ya, tapi tidak sekuat narkotika memang. Tapi golongan 1 psikotropika ini cukup kuat efek adiksinya, sehingga dia akan ketagihan mencari hingga terjadi kriminalitas dan lain sebagainya. Maka merusak bangsa dikatakannya, karena efek adiksi itu otak tersebut berupaya mencari obat ini dengan jumlah besar dengan cara yang singkat sampai habis harta kekayaannya, nggak punya, nyuri, ngerampok, membunuh, nah gitu-gitu. Makanya sebenarnya dikatakan narkotika, psikotropika, prekursor harus dikendalikan karena merupakan perusak bangsa gitu ya. Kapinon salah satunya nih, Raffi Ahmad nih pakai Kapinon kemarinnya ya kan ya. Percaya diri, nah juga itu juga bisa ya. Percaya diri, gaspol terus kerja dari pagi sampai ketemu pagi. Kenapa artis tersebut banyak sekali menggunakan narkotika? Ya memang tuntutan pekerjaan ya. Pertama dia harus fit setiap hari di layar televisi, kemudian dia tetap harus memiliki mood yang baik, harus ceria, harus lucu setiap hari di depan TV, yang membuat tubuh itu sebenarnya tidak mampu untuk lelah. Sehingga dia menggunakan psikotropika untuk bisa mendapatkan kebahagiaan itu dan kepercayaan diri itu. Gitu sebenarnya latar belakang kenapa mereka terjebak banyak di dunia obat-obat terlarang ini gitu ya. Sebenarnya kalau digunakan sebagai obat-obat baik sebenarnya ini cukup ini ya, cukup bermanfaat untuk kepentingan medis gitu ya. Psikotropika. Golongan 4 yang paling digunakan secara luas, alprazolam, amlodipam, lorazepam, dan lain sebagainya. Di sanak nih paling sering nih alprazolam, diazepam. Ini pada dosis tertentu juga bisa digunakan sebagai ini agonis GABA, namanya GABA reseptor. Nah, ini juga bisa digunakan sebagai obat anti kejang, anti konvulsan pada dosis yang tepat gitu ya. Nah, tidak semata-mata hanya untuk mempengaruhi sistem saraf pusat. Memang untuk GABA itu kan reseptor pusat juga ya. Juga merupakan reseptor yang mempengaruhi sistem saraf pusat. Untuk anti konvulsan, kejang itu pun juga merupakan problem saraf ya. Artinya terjadi eksesitori yang lebih tinggi dibandingkan dengan inhibitorinya. Sehingga obat-obat saraf pusat digunakan untuk mengatasi konvulsi itu, kejang itu ya. Epilepsi kah misalkan gitu. Ataupun kejang-kejang yang bersifat temporary gitu. Karena geger otak or something gitu. Gitu yang dapat saya berikan pada pertemuan hari ini. Cukup melelahkan ya ternyata kuliah kita hari ini ya. Cukup panjang dan melelahkan. Kira-kira ada nggak pertanyaan dulu sebelum kita akhiri kuliah kita hari ini?
Jadi tidak perlu kok dikuasai semuanya, yang penting kalian tahu di mana saya harus mencari literatur itu, sudah tahu dasarnya sistem saraf somatik otonom pusat itu apa saja, kemudian obat-obat itu kita bisa cek golongannya apa saja, mekanisme kerjanya seperti apa dan apa indikasinya, sehingga bisalah ada kolerasi sedikit lah antara obat-obat yang mempengaruhi sistem saraf pusat dengan respon farmakologi yang diinginkan. Gitu saja sih sebenarnya dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Ada pertanyaan dulu nggak sebelum kita akhir? Saya ada praktikum lagi loh setelah ini, jadi saya minta izin untuk lebih awal menyelesaikan. Ya harusnya kan kita selesainya jam 3.30 ya. 3.40 atau 3.30? Saya lupa tuh. 3.30 sih harusnya. 3.20 Pak. Oh 3.20. 20. Ya lagi 5 menit ya. Saya izin mendahului, kan dari pagi nonstop nih saya ini. Kalau ada pertanyaan nanti kita disimpan dulu ya, nanti untuk bisa ditanyakan di pertemuan kita minggu depan atau minggu ini terserah sih, karena saya kemarin kan minggu ini saya minta 2 kali agar tetap bisa mengejar timeline agar tidak mundur lagi UAS-nya gitu ya, bisa tepat waktu selesai. Mungkin hari Kamis atau Jumat bolehlah dicari ya. Kalau misalkan mau sore atau mau agak malam dikit gitu lah, sambil santai boleh. Kan nggak berat, setelah ini pertemuan saya nggak begitu berat lagi kok, pertemuannya gampang-gampang. Ya, gitu dulu ya. Bila kita hari ini, terima kasih perhatiannya. Saya akhiri. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi nanti by appointment lagi ya. Nanti dikabar-kabari aja teman-temannya kapan mau kuliah. Saya tutup. Sampai ketemu lagi. Selamat sore semuanya. Sore Pak, terima kasih. Baik Pak, Selamat sore, Pak. Oke, Pak. Terima kasih.